warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Alhamdulillah dengan puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliaulah yang menentukan dia alam dunia yaitu dalam zulmati dan nur. Kemudian alhamdulillah kita sudah di kemarin ya kedua ya sekarang itu berdasarkan takrim bagian kedua. Kalau yang pertama itu tanwin bagi menjadi dua yaitu tarif yaitu tanwin sendiri dan yang kedua adalah ghair tarif tidak tanwin. Oke, kalau tanwin itu kita sudah tahu ya, tanwin itu ini murojaah. Tapi kalau tanwin kan sudah jelas, yaitu dogmatain ada tiga ya, dogmatain yang kita kenal ya dalam bahasa Indonesia, dogmatain, parkatain, dan parkatain atau yang disingkat un an in. Ya, contohnya kita pun kita ya itu namanya tidak ada parkatain, tidak ada parkatain. Kenapa? Karena harokat itu cuma ada empat. Dhamma, fathah, kasrah, dan sukun. Tapi sukun ini mati, makanya dia tidak ditanwinkan, tidak dihidupkan. Namanya sukun yang mati, berhenti, ya berarti tidak bisa dihidupkan. Ya, maka dia dihidupkan. Saya tidak terlalu panjang lebar dengan ini, kenapa? Karena tanwin itu walaupun anin dan tanwin dalam bahasa Indonesia tidak bisa diartikan, tidak bisa dialih bahasakan. Kenapa? Karena ada beberapa kata dalam bahasa Arab tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itu namanya maksa. Ya. Beda kalau istilah-istilah doa itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, walaupun doa itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, doa itu adalah permintaan, bisa juga ajakan, bisa juga artinya dakwah dan sebagainya. Tapi kalau tanwin itu tidak ya. Ini murajaah, jadi itu sudah dibahas sama-sama ya. Yang kita panjangkan nanti adalah di dan ya. Oh, suaranya multiple ya. Suaranya bagus sih, tapi asal bagus sih suaranya. Hanya sebut gelap. Nggak bagus, Ustaz. Oh, tidak bagus. Putus. Iya. Iya, iya, Ustaz. Coba bisa nih. Bagus nih suaranya. Coba saya coba ya. Ghairu munsharif itu tidak tanwin. Ada 10 kriteria. Sebenarnya ada banyak, tapi Bagus. 10. Bagus nih, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Iya. Tidak timbul tenggelam lagi ya? Oke, alhamdulillah. Iya. Oke. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, ghairu munsharif. Kita murojaah ya. Ya ghairu munsharif ini yang sudah kita pelajari itu sudah 5 ya. 5 atau 6. 5. Oke, mungkin bisa di ismu bin nazari ila at-tanwin. Oke, kita murojaah yang bagian 2 ya. Kita murojaah dulu yang ghairu munsharif itu yang pertama semua di slide kelima ya. Di slide kelima. Oke, isim ghairu munsharif atau tidak bertanwin ini ada 10 kriterianya ya saya masukkan. Sebenarnya ada yang lain, tapi itu insya Allah sudah kita tahu. Contohnya allazi, huwa itu kan jelas sudah tidak tanwin karena ismul dhamir, kata ganti dan ismul isyarah. Ada. Oke, yang kita maksud ini adalah yang biasanya nama ya, nama. Apakah nama laki-laki, nama perempuan atau nama-nama yang lain. Oke, yang pertama adalah yang tidak tanwin, nama wanita ya, Arab. Nah, wanita yang di Arab tinggal atau yang diambil dari nama Arab. Nah, contohnya kalau kita di Indonesia kan Khadijah, Matiha, Fatimah. Nah, itu kan tidak ada panjang pendeknya. Ya hurufnya berubah, harokatnya berubah,
kemudian panjang pendeknya berubah. Tapi kalau kita Arabkan itu ada, contohnya Fatimah dalam bahasa Indonesia, atau nama-nama Fatimah dalam di Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Nah, itu dalam bahasa Arab tulisannya Fatimatu. Nah, tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena semua nama-nama yang dari Arab itu, nah, kalau kita serap ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, dan ketika ditulis dalam bahasa Arab, maka tidak boleh tanwin. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ya mati H, Fatimah. Atau mati A, Fatimah. Fatimah. Ya kan tidak masalah. Itu kan bahasanya beda-beda saja untuk, apa namanya, eh, ditulis. Ya, ditulis di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Arab, maka harus menyesuaikan dengan bahasa Arab. Berbeda kalau dia bahasa Indonesia memang. Contohnya Mulyani. Nah, kan itu bahasa Indonesia. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Arab, menyesuaikan saja. Mulyani. Kayak begitu ya. Nah, karena tidak bisa dibahasa Arabkan. Oke. Kemudian, itu ya. Khadijatu, Zainabu, Ruqayyatu, Ummu Kalthum, Ummu Kalthuma, kemudian Fatimatu, Maryam. Oke. Ummu Kalthuma itu yang dimerahkan ya, ma. Ya, kalau ummun kan dia tanwin. Yang Kalthuma, Kalthum. Kalau kita bahasa di Indonesia Kulsum, Ummu Kulsum ya. Kalthum. Kalsumu asalnya, tapi kalau dibaca Ummu Kalthuma. Nah, tapi Indonesia bilang apa? Ummu Kalsum. Sudah selesai. Atau Ummu Kulsum. Selesai, karena Indonesia itu banyak dia matikan bahasa Arab. Apalagi nama. Oke, catatan kecuali Hindun ya. Nah, Hindun ini nama perempuan, bukan dari asalnya agama Hindu, bukan. Hindun ini ya maksudnya Hindu, Hindun ya. Apa artinya? Wallahu alam. Ini nama-nama zaman dulu ya, Hindun. Tapi bisa juga dia Hindu. Ya, intinya bukan agama, nama perempuan ya. Jadi dia bisa dua tempat di tanwin dan tidak tanwin. Kalau tanwin Hindun boleh, kalau di Hindu tidak tanwin ya boleh juga. Ini pengecualian. Oke, adapun nama wanita Indonesia Barat dan lainnya masuk bagian ketiga yaitu ajami ya, non Arab. Nah, itu seperti Mulyani, Sri dan seterusnya itu masuk dalam ajami tiga nanti. Oke, yang kedua nama pria yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ya, jadi tidak semuanya nama perempuan diakhiri ta marbutoh. Ada juga nama perempuan yang tidak diakhiri ta marbutoh, dia berdiri sendiri. Contohnya tadi Zainabu, mati ba kan? Maryamu, mati mim. Ummu Kalthuma, mati mim, dan seterusnya. Apakah banyak yang nama perempuan diakhiri ta marbutoh? Sedikit sebenarnya. Seperti Khadijah tuh, Ruqayyah tuh, Fatimah tuh. Nah, lebih banyak juga nama perempuan di Arab itu tidak pakai tak marbuta. Contohnya Khansa, banyak ya. Oke, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat saja nama-nama perempuan di dalam Arab ya, atau dalam bahasa Indonesia yang mengambil dari nama Arab. Oke. Tapi ada nama pria atau laki-laki yang ternyata diakhiri tak marbuta. Nah, kita perhatikan contohnya di sini, Usama tuh, atau orang Barat atau orang Inggris bilang Osama. Ya, Osama bin Laden. Nah, ini bahasa Arabnya Usama tuh. Ya, beda pengucapan karena beda negara, beda logat ya. Nah, kalau orang Barat bilang Osama. Kalau kita karena bisa kita mengucapkan bahasa Arab, maka kita ucapkan Usama, hanya dimatikan H karena tak marbutoh. Ya, Usama. Oke. Kemudian Maisarah. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Maisarah itu kalau di Indonesia nama perempuan, ternyata dia nama laki-laki di Arab. Kenapa? Maisarah ini adalah ART ya, asisten rumah tangganya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, untuk memata-matai atau untuk mendampingi Rasulullah SAW berdagang. Benarkah Rasulullah itu al-amin, terpercaya? Maka diutuslah Maisarah untuk menemaninya. Dan setelah dari perdagangan, Maisarah melaporkan bahwasanya Muhammad adalah al-amin, benar-benar al-amin, jujur, amanah. Oke, jadi Maisarah itu di Arab, saya ulang, dia laki-laki. Kalau di sini di Indonesia dia perempuan. Ada beberapa nama ya, contohnya Amalia. Nah, Amalia tuh ya. Amalia tuh. Amalia di Indonesia itu perempuan. Kalau di Arab itu dia laki-laki. Ini beda budaya saja, beda kebiasaan. Contoh satu lagi, contohnya Firdaus. Firdaus di Indonesia itu laki-laki. Tapi kalau di Timur Tengah sana itu dia perempuan. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting namanya bisa dua tempat. Kayak Andi toh, nah, kayak Andi kan bisa laki-laki, bisa perempuan.
Oke, kemudian apalagi contohnya Hamzah, paman Nabi, Tolha, Muawiyah, sahabat Nabi ya, Tolhatu, Muawiyatu, Hamzatu. Nah, kita Indonesia kan sering matikan Hamzah, Tolha, Muawiyah. Oke. Adapun kalau Muawiyah bisa jadi nama perempuan ya karena ada Sitinya. Contohnya Siti Nur Muawiyah. Ada saya punya santriwati namanya dipanggil Awiyah ya. Nah, tapi ternyata apa namanya nama aslinya Siti Nur Muawiyah. Karena sudah ada Sitinya ya berarti menunjukkan dia perempuan. Ya, Siti itu artinya nona ya. Jadi kalau ada namanya di sini hadirat peserta perempuan atau wanita yang hadir pada hari kemudian ada nama Sitinya, Sitika atau Siti itu dari kata Sayyidati. Nah, nyonya kalau nyonya itu sudah menikah, kalau belum menikah namanya nona, ya. Nah, kalau bahasanya kalau tuannya ya sayyid, sayyidun. Seperti Akhi Hasan ya. Nah, kalau umpamanya di apa namanya di paspor TN, kan TN singkatan dari kata tuan. Nah, bahasa Arabnya itu sayyid. Nah, bukan sayyid keturunan Nabi, bukan itu maksudnya. Ini sayyid penghormatan saja, panggil tuan, master kayak dalam bahasa Inggris ya. Sayyid, nah, Sayyid Ahsan, ya, Tuan Ahsan. Ya. Kalau perempuan Sayyidah Sri contohnya ya, Sayyidah Sri. Kalau dia masih muda Nona, Nona Sri. Nah, kalau dia sudah menikah maka dipanggil Nyonya, Nyonya Sri ya. Tapi bahasa Arabnya sama, tergantung konteks kayak gitu ya, utama saja. Oke, kemudian yang ketiga, silakan next. Next. Berikutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga ajami non Arab. Oke, semua nama non Arab baik yang kita kenal di Arab, Indonesia, Barat dan lain-lainnya. Kita lihat saja yang nama nabi kemarin kita sudah latihan ya. Jadi ada 4 nabi, ini murojaah saja. Ada 4 nabi yang kalangan dari Arab, ya, yaitu Hudun, Salihun, Suaibun, dan Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada 4 nabi. Dan kalau kita lihat dari penyebutannya itu tanwin. Perhatikan, Hudun, Salihun, Suaibun, Muhammadun. Itu sudah tanwin. Berarti dia tidak masuk ke dalam kalau berdasarkan dengan apa namanya kriteria munsharif dan ghairu munsharif, maka 4 nama nabi tadi itu masuk di munsharif tanwin ya, bagian 1. Oleh kan yang kita pelajari bagian 2 ya, ghairu munsharif. Adapun selainnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nah itu masuk dalam ghairu munsharif. Kecuali 2 juga tambahan lagi ya. Nuhun dan Lutun. Jadi ada 2 nabi juga yang tanwin. Jadi kalau dari 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kalau ditanya ada berapakah yang tanwin? Ada 6. Ada 6. Apa itu? Nuhun, Lutun. Yang ini bukan orang Arab ya. Kemudian orang Arab 4. Nabi dari Arab, kalangan Arab atau bangsa Arab. Yaitu Hudun, Salihun, Syuaibun, dan Muhammadun. Berarti sisanya 19 itu dia ghairu munsharif. Nah, seperti Adamu, Idrisu, Ibrahimu dan anaknya Ismailu, Ishaqu, ya, Yaqubu, Yusufu, Yunusu, Ayyubu, dan ada juga perempuan Maryam kalau mau ya, yang lainnya Maryam. Maryam berarti 2, bisa masuk ke Ajami karena Maryam ini kan orang Israel ya, bukan orang Arab. Dari galangan Bani Israel ya. Nah, kemudian dia bisa masuk di nomor 1 nama perempuan yang sering dipakai di Arab. Kemudian Ajami yang nama Indonesia Andi, Sri, Juku, Wagairuha dan lain-lain. Ya, kalau nama barat seperti Ronaldo, Messi, nah itu kayak begitu. Ya tidak mungkin dia apa namanya masuk ke dalam apa namanya ketanwin ya, karena memang sudah namanya Ronaldo, Messi dan seterusnya. Oke, kemudian yang keempat adalah nama yang diakhiri dengan anu ya, yang akhirannya anu. Contohnya Salmanu, Raja Saudi sekarang namanya Salman, nah, atau namanya Salman. Ada artis India namanya Salman Khan, ya, Salmanu. Oke. Sebenarnya kalau ini belajar sejarah, Khan itu Salman Khan, Shahrukh Khan itu Khan itu adalah marga Islam, ya. Marga Islam sama seperti di Batak atau di Medan sana itu kalau Nasution itu mayoritas itu Islam, marga agama Islam, Nasution. Sama dengan Khan. Khan itu dari Mongol. Nah, ini sejarah ya. Kita harus tahu. Khan ya, jadi ada Khannya itu kalau bahasanya kita kan Khan. Itu Islam semua. Hanya masalahnya mereka mencampur adukan Islam dan agama Hindu ya di sana ya. Agama Hindu. Jadinya ketika Lebaran mereka ikut Lebaran, ketika mereka perayaan Hindu mereka juga ikut. Malah menikah dengan orang selain non Muslimnya yaitu Wasani.
penyembah berhala, yaitu Hindu dan Buddha. Itu sejarah saja. Jadi kalau ada Khan itu dari Genghis Khan. Nah, Genghis Khan itu Mongol. Nah, kemudian sejarah-sejarah anak cucunya Genghis Khan non Muslim ya. Nah, kemudian sejarahnya nanti itu ada namanya Mughal Khan. Nah, itu disitulah mulai masuk Islam. Tapi Islamnya mohon maaf ya, tercampur dengan apa ya, Hindu. Kalau kita di Indonesia ini kejawen kayak gitu. Tapi mereka Islam ya. Oke. Kemudian Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa masuk dua ya. Nah, bisa nama yang diakhiri dengan anu atau ajami non Arab karena memang Nabi Sulaiman bukan orang Arab. Oke, kemudian Adnanu. Nah, Indonesia bilang Adnan. Ya, Utsmanu. Khalifah ketiga, Utsmanu. Indonesia bilang Utsman. Bulan Ramadhanu. Nah, Ramadan kita bilang Ramadan ya, atau Ramadan. Tidak masalah, jadi itu bukan bahasa Indonesia. Oke, bagaimana menuturkan dalam bahasa Indonesia ya, kita ikuti saja Ramadan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tulisannya Ramadhanu ya. Nah, kemudian Sya'banu. Indonesia bilang Sya'ban. Jadi ada beberapa nama yang diakhiri dengan anu ya. Kan nama Ramadan ini biasanya ada yang lahir di bulan Ramadan, maka di apa namanya? Contohnya ada nama santri sana Muhammad Farhan Ramadan. Ramadan tulisannya Ramadan. Nah, maka ketika kita tulis Muhammadun Farhanu Ramadan. Nah, Farhanu masuk dalam sifat nanti ya di nomor 7 atau 8. Oke. Kemudian yang kelima adalah nama berbentuk kata kerja mudhari. Nah, kata kerja mudhari kan kita kenal, sudah kita pernah singgungnya di pertemuan 2 sampai 5 kalau tidak salah ya. Nah, mudhari itu diakhiri dengan dhamma. Contohnya kataba yaktubu. Ya, jalasa yajlisu. Kita perhatikan dhamma. Nah, sedang melakukan ya. Nah, contohnya Ahmadu. Nah, Indonesia matikan Ahmad. Ketika ditulis dalam bahasa Arab jadinya Ahmadu. Ya, Ahmadu. Kemudian Ahmadu apa artinya? Saya sedang memuji. Nah, makanya bahasa Arabnya saya sedang memuji Allah, Ahmadullah. Ya, Yazidu. Nah, Yazidu itu sedang menambah, dia laki-laki sedang menambah, tapi jadi nama orang. Nah, maka tidak boleh tanwin Yazidun, Ahmadun tidak boleh. Kemudian Yakra'u, kalau ada nama Yakra'u ya silakan. Kemudian Tarham, Muhammad Tarham. Nah, Tarham berarti kamu menyayangi atau dia perempuan menyayangi. Kemudian Anjas, nah ini Anjas. Saya najis. Nah, itu hati-hati memberikan nama Anjas ya. Nah, kalau sudah terlanjur mau diapa? Mungkin dari Anjas ini mungkin dari bahasa Italika, bahasa Yunanika, bahasa Romawi. Cari nama Anjas ini artinya dari atau bahasa Sanskerta ya, Anjas itu artinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jelek artinya. Saya najis. Ada juga namanya nanjas ya. Nah, kami najis. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Ada juga namanya danis ya. Ada nama merek ya, bukan saya ini tapi kita harus belajar dannasayu dannisu danis. Danis itu artinya dari kata danas ya. Danas itu ya sama seperti najis, kotoran. Ya, kotoran, jelek. Jadi hati-hati kita memberi nama Denise, Danis, Denis, sama itu hati-hati. Dalam bahasa Arab, tapi mungkin dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain mungkin artinya bagus, tidak masalah. Tapi kok jangan dialihkan ke bahasa Arab ya, karena memang nama-nama itu bukan nama-nama Arab ya. Tapi yang masalah adalah kalau dia pakai nama Anjas baru Muslim, nah itu bahaya. Nanti pas sampai di apa namanya di Mekah dan Madinah, nah dipanggil Anjas kan aneh, pasti kaget itu orang Arab. Loh, kok ada nama Anjas ini? Oke ya, hati-hati. Oke, kemudian nashkur. Nah, nashkuru kami bersyukur. Nashkurullah, kami bersyukur kepada Allah. Nashkur. Ini nama teman saya ya, waktu di pondok dulu. Oke, nashkur. Nah, kami bersyukur. Nah, ini luar biasa ini orang tuanya memberikan nama ya, nashkur. Muhammad nashkur. Muhammad yang kami bersyukur ya. Oke. Sampai di sini kemarin ya, nomor 5. Oke, sekarang next berikutnya. Oke. Ada yang bagian kedua. Coba dilihat bagian kedua. Sudah saya kirimkan. Belum di ini mungkin di download ya. Ini yang part 1 ini. Ada yang bagian kedua coba di download. Bagian pertama ini kan bagian kedua. Ada bagian kedua itu sudah ada nomor 5 sampai 10. Oke. Silakan. Oh, belum ada Ustaz. Oke. Sebelum kirim ya. Ada di email ya. Nah, saya cari dulu email. Tunggu dulu, saya cari dulu ini.
dulu di. Itu sudah ada. Oke, sudah. Sudah ya. Oke. Silakan yang nomor 5. Sudah ada berarti. Karena teman saya sudah saya kirim ya. Hmm, kita lihat tuh. Oke, yang kelima, yang keenam ya sekarang. Yang keenam. Oke, alhamdulillah. Oke, yang keenam. Oke, ada. Alhamdulillah. Oke, yang keenam, nama dengan pola fu'al ya. Fu'al. Ini sedikit sekali nih, bisa dihafalkan saja. Bisa juga satu, seperti Umar, khalifah kedua. Setelah Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar kan kunyah. Dua. Oke, jadi khalifah kedua yaitu Umar. Nah, Umar. Kalau Indonesia bilang Umar. Nah, saya ulang ya. Umar. Nah, kalau Indonesia bilang Umar atau bahasa kalau sebenarnya pakai ain, tapi Indonesia kan susah bilang ain jadinya biasa saja U ya. Nah, Umar ya, Umar bin Khattab. Nah, atau Umar bin Khattab. Oke, enggak masalah. Masya Allah. Jerawatnya. Semoga fi amanillah ya, semoga aman dalam perjalanan. Oke. Umar ya, Ruhal ini orang yang suka jalan. Kalau Umar itu yang memakmurkan, sejahtera. Jadi kalau ada nama Umar itu artinya sejahtera. Dalam Al-Quran ada ya. Ya'muruna masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau Ruhal itu dari kata rihlah. Yang suka jalan-jalan. Nah ini. Kalau umpamanya ada namanya Ruhal, Muhammad Ruhal. Berarti Muhammad yang suka jalan-jalan ya. Oke, rihlah. Oke, tapi sedikit ini. Pola fu'alu. Oke, kemudian yang ketujuh adalah nama dengan pola fa'lanu. Untuk sifat ya. Untuk sifat. Nah, di situ ada saya tulis muzakkar ya. Nah, ini khusus untuk yang muzakkar, sifat untuk muzakkar, pria. Yang pertama adalah jau'anu, lapar, ya. Jau'anu. Jadi masuk dalam sifat ini ya, lapar. Lawannya kenyang. Nah, syab'anu. Beda tadi kalau sya'banu ya. Kalau ini syab'anu karena sifat. Kalau Ramadan kan bukan sifat. Sya'ban bukan sifat. Salman bukan sifat. Jau'anu lapar. Contohnya saya bilang ana jawan. Insya Allah ini saya kasih infonya bahwasanya pertemuan berikutnya pekan depan insya Allah kita sudah masuk buat kalimat ya. Jumlah mubtada dalam bentuk mubtada khabar yaitu isim dengan isim. Jadi isim yang sudah kita pelajari dari awal dari sampai 2 sampai sekarang itu nanti insya Allah pekan depan kalau tidak ada halangan kita gabungkan dalam bentuk kalimat tapi isim dengan isim karena fiil belum kita singgung ya. Kita sudah pernah jelaskan sedikit saja, belum secara keseluruhan. Oke, lanjut atsyanu haus. Jadi kalau saya bilang saya haus, gabungkan Miki. Ana atsyanu. Kalau bahasa Arab kalau sudah mahir ya dimatikan saja. Ana atsyan, ana jau'an, ana syab'an. Tapi kalau kita belajar nahwu maka dibaca dulu semuanya. Ana jau'anu, ana atsyanu. Karena jangan sampai salah. Karena kalau salah kita mengucapkan, maka ketika menulis maka salah juga, ya, salah juga. Kemudian kaslan, malas. Ana kaslan, saya malas. Oh bahasa Arabnya kalau laki-laki dia mengucapkan saya malas. Ana kaslan ya Ustaz, ya, saya malas. Bisa juga artinya pemalas, tergantung konteksnya kita mau bilang ya. Anta kaslan, kamu pemalas, kan bisa. Oke, bagaimana cara tulisannya? Anta kaslanu atau anta kaslanun. Nah, ternyata dia sifat fa'lanu. Maka dia kaslanu. Laki-laki ya. Kemudian fadlan. Nah, ada namanya fadlan di sini saudaranya. Fadlanu. Utama. Sifat. Anta fadlan.
kamu bernama Fadlan, atau ada dua maknanya ya, ambigu ya. Nah, kamu utama, kamu baik, Fadlan. Ya. Kemudian Farhan yang tadi ya, Farhan. Dari kata fariha bahagia, senang, gembira. Nah, Farhan. Kalau kita Indonesia kan mati saja, Farhan. Kan? Kemudian Hirman. Nah, Indonesia bilang Herman, Pak Herman. Nah, Hirman itu dari kata harumah, terlarang, haram. Nah, tapi haram juga bisa artinya terlarang. Nah, kalau contohnya haram artinya terlarang, ya lawannya halal. Halal dan haram itu artinya haram di situ terlarang. Tapi ada juga namanya Masjidil Haram. Nah, jangan diartikan masjid haram, berarti ada masjid halal. Wah, bahaya bahasa Arabnya ini. Ya, Masjidil Haram maksudnya artinya terhormat, mulia. Tuh, makanya dibilang juga Haramain, Imamul Haramain. Haramain itu maksudnya yang dimuliakan. Haramain kan dua, berarti Mekah dan Madinah. Ya, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Jadi haram itu ada dua maknanya. Yang kita pelajari sekarang ya. Yang pertama terlarang, lawannya halal. Kemudian ada juga mulia, contohnya Masjidil Haram, Baitul Haram, bukan rumah haram. Nah, ada rumah halal. Baitul Haram berarti rumah yang mulia. Maka Hirman di sini tergantung orangnya ya. Contohnya ada namanya laki-laki namanya Herman. Kita tanya, ini artinya dari terlarang, haram atau mulia? Seperti Masjidil Haram. Tergantung dia yang mau yang mana. Pastilah dia pasti memilih yang mulia ya. Mulia, terhormat. Kemudian yang kedelapan, saya tidak terpanjangkan. Ya, yang kedelapan nama dengan pola af'alu. Af'alu. Af'alu ada dua macam. Af'alu ya, ingat af'alu. Polanya adalah af'alu. Ya, tidak boleh tanwin af'alu. Oke, ada dua macam. Yang pertama adalah al-alwanu lil muzakkar. Apa artinya al-alwan? Ada di dalam kurung itu warni untuk pria. Jadi ada warna untuk perempuan, ada warna untuk pria. Adapun wazan af'alu pasti pria. Ada 7 warna. Nah, ini yang pertama adalah ahmaru. Kalau Indonesia bilang ahmad. Nah, merah. Ahmaru. Oke, kita kan merah putih. Apa bahasa Arabnya? Ahmaru wa abiyadu. Ya, abiyadu putih. Ya, abiyadu putih. Kemudian hitam aswadu. Makanya dibilang hajar aswad. Hajar itu muzakkar, aswad itu hitam. Nah, kalau bendanya muzakkar, maka warnanya juga muzakkar. Hajar kan muzakkar, maka warnanya aswad. Tidak boleh bilang sauda. Nah, kalau kan ada namanya hajar aswad, batu hitam. Nah, ada juga namanya habbatus sauda. Pasti sering dengar kan? Habbatus sauda. Kenapa habbatus sauda bukan habbatu aswad? Karena habbatun itu ada muannas. Kenapa? Karena ada ta marbutah, maka warnanya juga muannas. Habbatun sauda'u. Itu nanti di nomor 9 ya. Sauda. Oke. Jadi warna laki-laki dulu. Aswad ya, hitam. Makanya ada nama negara namanya Sudan. Bukan kita menghina ya. Memang asal katanya Sudan itu dari hitam. Sudan. Jadi dari kata iswadda, kemudian jadinya warna aswad, kemudian jadinya Sudan. Nah, Sudan hitam. Ya, jadi ya memang kalau ada orang Sudan putih ya aneh saja karena menyelesaikan nama negaranya ya Sudan itu artinya hitam. Ya, masuk negara Afrika ya Sudan. Oke, kemudian Hajar Aswad tadi sebenarnya batu putih ya, batu yang dari surga. Mudah-mudahan ada yang sudah mencium di sini Hajar Aswad. Tapi ingat, mencium Hajar Aswad bukan dari rukun haji, bukan rukun umroh dan lain sebagainya. Dia tidak wajib. Kalau bisa kita cium silahkan. Kalau tidak bisa cium, nggak apa-apa juga. Tidak usah saja pakai isyarat. Kita lewat saja. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seandainya saja di depan Hajar Aswad ya. Umar berkata di depan Hajar Aswad, seandainya Rasulullah tidak mencium, maka aku juga tidak akan menciummu. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka aku menciummu saja. Jadi memang tidak dicium. Kalau dibilang sunnah juga tidak juga. Karena banyaknya orang kita berdesak-desakan ya. Desak-desakan apalagi di musim haji. Luar biasa itu desak-desakan. Jangan sampai hanya gara-gara Hajar Aswad kita meninggalkan dunia ya. Untuk mencium itu saja. Padahal itu bukan rukun dari haji. Ini yang mau berangkat haji dan umroh ya. Oke. Hajar Aswad itu asalnya dari batu putih, Hajar Abyad. Setelah itu Hajar Abyad. Kenapa menghitam? Karena dosa manusia. Jadi dia serap dosa manusia akhirnya menghitam. Semakin tahun semakin hitam. Makanya supaya tidak bau-bau dari nafas orang-orang dari manusia, maka dikasihkan parfum supaya semakin harum. Dikasihkan parfumnya. Itu sejarahnya. Oke, kemudian isfarra kuning atau asfaru. Nah, warna kalau fiilnya isfarra
Kalau asfaru warnanya kuning ya, asfar. Oke, kemudian akhdar, hijau. Nah, kemudian azraku, biru. Nah, kemudian asmaru, coklat. Nah, ini bahasa Arabnya hitam manis. Ini kan di Indonesia kan banyak yang hitam manis ya. Nah, bukan putih. Kita ini di Indonesia bukan berkulit putih, tapi sawo matang. Nah, sawo matang ya, atau kuning langsat, atau hitam manis. Itu sebenarnya. Kulit putih ya biasanya di Eropa, atau mohon maaf, yang albino. Itu baru putih. Seperti yang tembok di belakang saya ini putih namanya. Hanya di Indonesia atau baru lihat saja ini, kalau kita lihat saja kuning. Karena memang begini sejarahnya. Kenapa ada yang putih, ada yang kuning, dan ada yang hitam, itu karena dari sistem makanan. Sistem makanan. Contohnya orang Afrika itu suka yang makanannya itu yang membuat pigmennya itu jadi hitam. Makanya maaf kulitnya hitam. Bagaimana kalau di Papua? Di Papua kan ada keturunan dari Afrika, ya. Keturunan dari Afrika yang di Papua. Walaupun tinggal apa namanya di dalam hutan, tapi tetap hitam ya karena genetik. Karena memang makanannya umbi-umbian. Kalau kita kan beras, apa gandum dan lain sebagainya, maka kulitnya itu bisa kuning atau putih. Jadi tergantung dari makanan. Itulah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke. Dan sebagai manusia kita tidak boleh saling menghina hitam, putih, kuning langsat dan lain sebagainya, ya. Oke. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Walaupun itu dia hitam, tapi kalau dia rajin beribadah luar biasa. Seperti Bilal bin Rabah. Oke. Ya. Jadi asmar hitam manis. Jadi kalau saya bilang laki-laki ya hitam manis, anta asmar. Anta asmar. Nah, kamu ini hitam manis. Nah, karena kalau coklat sekali, kan coklat sekali bukan seperti kita ya. Kalau coklat itu kita lihat saja apa namanya kue-kue yang coklat, warnanya coklat itu ya. Kita samakan dengan kulit kita itu beda. Jadi ini bukan coklat, ya. Nah, coklat itu sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada bunyi namanya. Tapi karena hitam manis ini apa bahasa Inggrisnya? Black sweet ya. Black sweet ya, asmar, asmar, ya. Jadi ada 7 warna yang untuk muzakkar. Adapun warna-warna yang lain, contohnya banafsajiun, nah itu dia tidak pakai af'alu. Banafsajiun, romadiun, abu-abu, itu beda bahasa Arab. Dia ditambahkan ta marbuto saja kalau dia jadi muannats. Nanti ada contoh-contoh warna ya. Ya sudah tadi warna-warni itu, jadi bisa dilihat. Oke. Kemudian yang kedua adalah ismu tafdil. Apa itu ismu tafdil? Kata atau kata benda untuk melebih-lebihkan yang bisa diartikan yang di bawah ya, bisa diartikan lebih, contohnya lebih besar, paling besar, sangat besar, maha untuk Allah Ta'ala. Contohnya Allahu Akbar. Kan kita sering yang azan ya, atau yang sering zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu asal katanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika azan ini yang hadirin ya, yang laki-laki, hati-hati kalau azan, nah, bukan dipanjangkan mbaknya, tapi panjangkan Allah. Allahu Akbar. Jangan panjang. Akbar. Tidak boleh. Karena akan menyelisih panjang pendeknya dan artinya akan salah. Ya. Allahu Akbar. Pendekkan. Karena ismu takdil. Sudah belajar. Ya. Lebih besar. Paling besar. Sangat besar. Atau maha besar. Allahu Akbar berarti Allah maha besar. Jangan diartikan Allah lebih besar. Tidak boleh. Allah paling besar, sangat besar, enggak, maha besar. Karena ini menjadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, besar ya. Nah, itu ada contohnya di situ. Kabirun itu laki-laki, kabirotun itu besar. Kabirun itu laki-laki, kabirotun itu perempuan. Nah, kalau lebih besar, mau laki-laki mau perempuan, maka dijadikan akbar. Nah, contoh, Fatimatu akbaru min Aisyah. Ya, Fatimah lebih besar daripada Aisyah. Jadi akbar ini bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kalau bilang muzakkar muannats ya bisa dua-duanya dia. Contoh laki-laki, Muhammadun akbaru min Ahmada. Muhammad lebih besar daripada Ahmad. Boleh ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri kabirun, kabirotun itu dia harus muzakkar dan muannats. Nah, tapi ketika dia jadi ismu tafdil melebih-lebihkan maka dia satu kata saja akbar, lebih besar. Oke. Kemudian lawannya sogirun, laki-laki. Contohnya saya bilang anta sogirun, kamu laki-laki kecil. Kalau perempuan anti sogirotun, kamu kecil perempuan. Kalau lebih kecil asgoru, asgoru, ya asgoru, lebih kecil. Kemudian tawilun, laki-laki, tawilatun, panjang atau tinggi. Kemudian lebih tinggi atau lebih panjang atwalu. Nah, makanya kalau tidak salah bahasa Inggris serap ya tall. Nah, tall itu kan panjang, memanjang ya, tall. Walaupun itu singkatan katanya.
Tol dari kata tal, T-A-L-L kan panjang. Tal. Ya, tol ya. Tawilun. Dari kata tul. Qala yatulu tulan. Kemudian lawannya panjang atau tinggi, pendek. Nah, qasirun. Kalau laki-laki, kalau perempuan qasiratun, kalau lebih pendek aqsar. Aqsar ya. Jamilun. Nah, jamilun. Ganteng ya atau baik, bagus. Kalau perempuan jamilatun, cantik, baik atau bagus. Perempuan. Nah, kalau lebih cantik, lebih gagah, lebih ganteng, lebih bagus atau lebih baik, ajmal. Jadi kalau namanya Muhammad Ajmal, Muhammad yang lebih ganteng ya, lebih gagah. Jadi menyelesaikannya contohnya Muhammadun ajmalu min Ahmad. Kita matikan saja. Muhammad ajmalu min Ahmad. Apa artinya? Muhammad lebih ganteng. Kita sesuaikan. Nah, kalau memang bentuk wajah, nah, ya berarti ganteng. Tapi kalau akhlak ya baik berarti artinya. Atau bagus ya, lebih bagus daripada Ahmad. Kalau perempuan Fatimatu ajmalu min Khadijah, min Aisyah. Yang Khadijah kan ada ibu Khadijah ya. Min Aisyah. Apa artinya? Fatimah. Nah, kalau paras cantik. Nah, lebih cantik daripada Aisyah atau lebih bagus daripada Aisyah atau lebih lebih baik daripada Aisyah. Jadi banyak ya. Lawannya apa? Qabihun laki-laki, qabihatun perempuan. Nah, kalau lebih buruk atau lebih jelek akbahu. Akbahu. Kemudian katsirun banyak laki-laki, perempuan katsiratun. Nah, lebih banyak aksaru. Mayoritas ya, aksaru mayoritas. Kemudian lawannya qalilun. Sedikit. Contohnya baiti qalilun, rumahku itu sedikit. Tidak banyak-banyak ini ya. Qalilatun untuk perempuan. Nah, kalau apa namanya? Polanya aqallu, lebih sedikit. Lebih sedikit. Kemudian banyak ya. Nah, ini sudah tidak saling apa namanya? Dan sinonim, antonim ya. Fadilun laki-laki fadil. Yang namanya fadil. Kemudian kalau perempuan fadilatun utama atau baik, lebih utama atau lebih baik afdol. Muhammad afdol. Afdolnya begini, lebih baiknya begini, lebih utamanya begini. Kemudian lazizun. Lazizun kalau lazizun lezat ya. Indonesia serap ini dari bahasa Arab ya, lazat. Indonesia serap jadinya lezat atau enak. Enak bahasa Indonesianya, lezat itu bahasa Arabnya. Hanya diserap ya. Lazizatun. Lebih lezat, lebih enak, alaz. Ya, alazzus syai. Lebih enak, sesuatu yang lebih enak ya. Jadi ini contohnya saja. Sebenarnya ada banyak tapi yang ini saja yang bisa dipakai sehari-hari. Contoh kalau dipakai nanti dalam buat kalimat ya anta akbar min ana. Nah, jadi domir ke domir kan. Kamu lebih besar daripada saya. Apa bahasa Arabnya? Anta akbaru min ana. Kalau kamu perempuan lebih besar daripada dia laki-laki, nah, anti akbaru min huwa. Itu bisa kan? Atau ini laki-laki lebih besar daripada ini perempuan. Ada akbaru min hadhihi. Bisa kan? Insyaallah. Oke. Jadi pekan depan kita mulai belajar ya. Jadi mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan kalau buat kalimat. Saja 5. Karena memang sudah buat kalimat itu harus kita menyusunnya dengan rapi. Ya. Tapi kita harus murojaah dulu. Maksudnya murojaah ini kan kita sudah sering murojaah. Yang niatnya untuk ujian ya mungkin nanti pas buat kalimat sudah bisa. Insyaallah. Ya. Oke. Berikutnya silakan. 9. Oke, yang ke-9 nama diakhiri dengan alif maksurah dan alif mamdudah. Apa itu alif maksurah? Yang biasa kita kenal kalau diajar dulu ya sama guru-guru ngaji kita waktu kecil, yang ngaji kecil di kampung namanya alif bengkok. Nah, alif maksurah itu disebut alif bengkok. Nggak tahu apa istilah yang lainnya ya, karena biasa banyak istilahnya ini. Kalau yang saya dapat itu alif bengkok. Nah, sekarang kita sudah tahu nama Arabnya ya, nama aslinya yaitu alif maksurah. Ya, yang ya begitu. Kemudian ada namanya alif mamdudah, au. Ya, au. Kenapa dia tidak tanwin ya? Karena memang ghairu munsharif yang kita bahas. Oke, yang pertama adalah alif maksurah. Artinya adalah alif pendek. Maksurah itu artinya pendek. Tadi kata qasir, ya, qasir. Oke, alif maksurah, alif pendek. Ya, bukan alif bengkok. Nah, itu tidak apa-apa istilah yang penting kita paham. Oh, bahwasanya ini alif maksurah atau alif pendek. Nah, ada yang muannas dan ada yang muzakkar. Kita ambil dulu yang muzakkar ya. Kalau yang muzakkar itu dari 2 nama nabi yaitu Musa dan Isa. Ya, muzakkar laki-laki kan? Musa dan Isa. Jadi Nabi Musa wa Isa, ya. Adapun muannas, wanita ya, yang tadi laki-laki diubah menjadi
perempuan. Kalau tadi laki-lakinya apa? Jau'anu sifat. Nah, kalau sekarang perempuan jau'a. Jadi tidak boleh bilang perempuan bilang begini. Contohnya perempuan ya. Nah, ana jau'anu itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ana jau'a, panjangkan sedikit. Ana jau'a, ya, lapar. Kalau laki-laki ana syab'an, saya sudah kenyang. Kalau perempuan bukan syab'an tapi syab'a. Syab'a, ya. Syab'a dipanjangkan ainnya. Kalau haus atsyanu laki-laki, kalau perempuan atsya. Oke, karena ini sifat. Kemudian kalau laki-laki kaslan, anta kaslan. Kalau perempuan anti kasla, anti kasla, ya. Kamu perempuan malas. Oke, kemudian ada namanya salwa. Nah, salwa ya. Oke, ini bukan sifat. Salwa itu sejenis burung puyuh atau hiburan. Dalam Al-Quran ada manna was salwa. Manna was salwa ya. Manna was salwa. Oke, dalam Al-Quran ada nama-namanya dalam Al-Quran tapi artinya sejenis burung puyuh. Maksudnya apa? Salwa itu kalau ini makanan di dalam surga ya. Ada sejenis burung puyuh yang lezat. Dan seperti kita di Indonesia atau di kita ya di Sulawesi ada burung puyuh namanya ada telurnya kan. Itu kecil burungnya. Jadi mudah dimakan. Jadi nanti itu makan daging juga di surga ya. Salwa, sejenis burung yang didaging. Bagaimana Ustaz? Apakah dibakar, digoreng? Itu sudah tersedia tinggal dimakan. Walau alam apakah digoreng, dibakar? Urusannya itu nanti. Bagian apa namanya panitia surga ya. Oke, bagian panitia surga. Apakah mau digoreng, mau di ini? Intinya kita tinggal makan saja. Buah-buahan ada. Nah, kemudian ada sejenis bungkus salwa ya. Kemudian bisa saja juga ini berkaitan dengan di dunia bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dulu-dulunya mereka diberikan makanan yang luar biasa, tapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur ya, tidak bersyukur sekaligus kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya Allah dan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Oke, mana salwa bisa di dunia dan bisa di akhirat. Kalau di dunia kan kita masya Allah luar biasa di Indonesia ini banyak makanan. Kita tidak seperti mohon maaf di Afrika atau di beberapa negara yang kekurangan gizi. Alhamdulillah kita di Indonesia ini semuanya ada dan bisa dimakan. Ya, ayam saja belum belum menetas kita sudah makan telurnya. Ya, mangga saja belum berbuah, belum masak, nah, kita sudah makan. Nah, kita rujak. Nah, begitu pula dengan daun mangga muda, itu sudah kita makan betul-betul di Indonesia ya. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Karena di beberapa negara lainnya tidak bisa didapatkan buah-buahan atau sayur-sayuran atau tanaman-tanaman yang mereka bisa. Oke, kemudian Laila. Nah, Laila itu artinya malam. Tulisannya begini ya. Nah, bukan dalam surah Al-Lail. Al-Lail itu kan tidak ada alif maksurahnya. Jadi, Laila ini nama perempuan. Laila menunjukkan dia perempuan. Laila malam, malam hari. Nah, kemudian Huda. Huda ini bisa perempuan, bisa laki-laki ya, tergantung kita mau buat. Ada namanya Nurul Huda, cahaya petunjuk atau bimbingan ya. Ada namanya Andi Huda ya, itu tidak masalah mau laki-laki mau perempuan tidak masalah ya. Tapi lebih condong Huda ini di Arab itu adalah perempuan. Kemudian siapa ya? Salma. Nah, Salma itu selamat atau disengat ya. Nah, bahasa lainnya ya, Salma disengat. Seperti disengat tawon. Apa bahasa Arabnya Salma? Salma juga dari kata salim, selamat. Yang mana saja yang kita mau ambil artinya ya. Kemudian Najwa. Nah, ini Najwa. Najwa Shihab ada kan? Nah, Najwa itu dalam Al-Quran ada. Dalam surah Al-Mujadalah ya. Oke, dilarang berbisik-bisik, dilarang baku bombe ya, bahasa kita. Pembicaraan rahasia atau berbisik. Ya. Baca kisah saja surah Al-Mujadalah ayat 7 kalau tidak salah, ayat 7 sampai ayat 10. Di situ ada kata najwa dan larangan untuk pembicaraan rahasia ya. Pembicaraan rahasia yang dimaksud adalah najwa ya. Najwa ini ada yang terlarang dan ada yang dibolehkan. Kalau pembicaraan rahasianya tentang kebaikan, tentang ibadah, ya silakan. Tapi kalau pembicaraan rahasianya untuk permusuhan, kemudian untuk dosa, dan untuk apa namanya menghina sunnah Rasul dan menghina syariat Allah, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Oke. Kemudian yang muzakkar tadi sudah Musa dan Isa, alif maksura. Sekarang alif mamduda. Alif mamduda, alif panjang ya. Jadi kenapa Ustaz bukan alif tawil? Inilah istilah dari Arab sana ya. Saya tidak bisa ubah. Alif tawil kan panjang tadi. Nah, ini dia pakainya mamduda. Alif panjang itu AU. Kita baca sering pasti AU. Ada dua macam. Yang pertama adalah al-alwan lil muannas, warna untuk wanita. Kita perhatikan tadi. Ada warna untuk pria yang diawali dengan hamzah, ahmaru, abyadu, akhdaru. Ya, ada 7. Kalau perempuan dibalik ki.
A-nya itu di belakang. Nah, ingat saja, kalau A-nya di belakang itu dan warna berarti dia muannas, perempuan. Contoh tadi ya, ahmaru merah. Nah, kalau perempuan hamra'u, ya. Putih, abyadu laki-laki. Kalau perempuan bayda'u. Kita buat kalimat contohnya, kamu putih, laki-laki, anta abyadu. Kalau kamu perempuan putih, anti bayda'u. Anti bayda'u, ya. Kemudian kalau dia laki-laki, aswadu. Aswadu. Kalau perempuan, sauda'u. Makanya ada namanya tadi, apa namanya? Habbatus sauda. Apa artinya habba? Biji. Biji hitam. Ya, habbatus sauda. Ustaz, kenapa bukan habbatu aswad? Karena habba muannas, maka warnanya juga muannas. Ya, nggak boleh bilang habbatu aswad. Ya, tapi habbatu sauda. Nah, coba dikasih harokat habbatun sauda'u. Nah, habbatun itu tanwin, sauda'u itu tidak tanwin. Kenapa? Karena alif mamdudah. Oke, kemudian asfaru kuning. Kalau perempuan safra'u. Akhdaru, akhdaru hijau. Nah, kalau perempuan khadra'u. Inilah, nah ini saya tambahkan wawasannya. Inilah yang disebut dengan ada namanya nabi, tapi tidak disebut namanya dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Kahfi. Disebut saja di dalam Al-Quran itu abdun saleh, hamba yang saleh, hamba yang baik, ya, yang bertakwa. Nah, apa namanya? Pasti tahu. Khadir, ya, Khadir. Nama aslinya itu sebenarnya Khadir. Indonesia jadinya Hidir, nah, Haidir. Nah, itu semuanya tuh. Apakah salah? Tidak salah, Ji. Itu kan sesuai dengan apa namanya? Logatnya atau kesesuaian dengan lidah orang tersebut ya. Ada namanya Khadir, ada sebenarnya asal katanya Khadir ya, Khadir hijau. Salah satu mukjizatnya kayak yang saya pernah baca adalah kenapa dinamakan Khadir. Jadi itu Khadir atau Khidir atau Khaidir itu sebenarnya ungkapan saja. Karena dia punya mukjizat ketika Nabi ini, Nabi Khidir ini melewati suatu tempat atau daerah yang gersang atau yang tidak ada tumbuhan hijau, maka ketika dia lewat, maka mukjizatnya adalah tanaman itu akan menghijau. Itu mukjizatnya ya, kan Nabi, Nabi dan Rasul. Ya. Nabi saja membelah bulan ada, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kemudian yang menghidupkan orang mati Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nah, menghidupkan Muhammad, kalau menghidupkan orang mati kan Nabi Isa. Kalau menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong, sudah dicincang-cincang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mujizat di dalam Al-Quran semuanya. Jadi Nabi Khidir itu nama apa ya? Nama alias ya. Nama aslinya itu saya pernah baca Balia namanya, Balia. Tapi yang terkenalnya adalah nama ungkapannya ya, Khidir atau Khadir, Khaidir. Oke, dan oke. Kemudian zarqa, azraku biru. Itu laki-laki. Zarqau, nah, itu perempuan. Kemudian yang terakhir apa tadi? Hitam manis. Asmaru kalau laki-laki, anta asmaru. Kalau perempuan anti samro'u. Anti samro. Jangan dibalik. Anti asmaru. Wah, bahaya. Ini bencong berarti ini ya. Karena berubah. Itulah bahasa Arab ya. Harus sesuai. Zakar, muzakkar, mu'annas. Karena akan aneh nanti jadinya. Tidak sesuai dengan kaidah dan maknanya akan membingungkan. Oke, kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Ini sudah dipelajari di awal-awal ya. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, tidak punya rumus, tidak punya rumus dan kadang bertambah dan kadang berkurang dan kadang beda hurufnya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah jamak taksir yang diakhiri dengan alif mamdudah. Contohnya tabibun. Indonesia serap jadinya tabib ya, dokter. Nah, kalau para dokter laki-laki atibba'u. Nah, tidak boleh bilang atibbaun. Tidak boleh tanwin. Atibba'u, para dokter laki-laki. Sodikun, teman laki-laki. Jamaknya asdiqo'u. Asdiqo'u, bukan asdiqo'un. Kemudian goniyun, kaya. Ya, goniyun kaya. Seorang laki-laki kaya. Kalau perempuan goniyatun, ubah saja. Tambahkan tak marbutu. Tak marbutah. Oke, goniyun. Anta goni. Kalau perempuan anta goniyah. Ya, goniyun. Nah, kaya kalau jamaknya agniya'u, para orang kaya laki-laki ya. Bisa dimasuk juga perempuan. Para laki-laki kaya atau semua orang kaya baik laki-laki dan perempuan. Agniya ya, agniya'u. Kemudian dhaifun, lemah. Satu orang lemah. Kalau perempuan dhaifatun. Jamaknya duafa. Indonesia serap kaum duafa. Nah, kaum duafa. Apa artinya duafa? Lemah. Ya, kaum duafa berarti kaum yang lemah. Ya, yang patut dibantu. Oke. Inilah
beberapa contoh dari alif maksurah dan alif mamdudah. Kalau kita dapatkan nanti, alhamdulillah, kita baca Al-Quran, sudah bisa kita tahu ya. Ingat, ini isim, bukan fiil. Ulang, ini isim, ini bukan fiil ya, bukan kata kerja. Kalau isim ini namanya alif maksurah. Kalau di dalam fiil namanya huruf illah. Jadi beda istilahnya. Sama hurufnya tapi beda istilahnya karena pembahasannya beda. Yang kita bahas ini dari awal ini adalah ismun, kata benda. Ya. Oke, next berikutnya yang terakhir yang ke-10. Ini ya masih ada ya, ini kita bisa baca ya. Warna bahasa Arab muzakkar dan muannas. Ini ada yang 7. Ini kan asfaru tadi kan, asfaru itu coklat atau hitam manis ya. Nah, itu ada 7 yang tadi yang bisa diubah ke perempuan. Nah, dan ada ini yang lengkap, ada 10 kah atau 11. Nah, itu apa? Ada apa namanya? Buniun. Nah, buniun coklat. Nah, ini bahasa Arab aslinya coklat. Coklat yang benar-benar coklat ya. Buniun kalau perempuan buniyatun. Nah, banafsajiyun ungu. Kalau perempuan banafsajiyatun itu bisa dibaca ya. Burtukoliyun orange. Kalau perempuan burtukoliyatun. Contoh, anta burtukoliyun, kamu berwarna orange. Anti burtukoliyatun, kamu berwarna orange. Bisa saja bajunya ke celananya dan itu ya. Bisa dibaca ini. Ada namanya wardiun di sini. Nah, wardiun ya. Nah, wardiyatun, merah muda atau pink. Nah, wardiun. Jadi ada namanya warda. Bisa saja artinya merah muda atau pink, wardah ya. Ada produk ya namanya wardah. Nah, memang untuk perempuan, tapi wardah untuk laki-laki, wallah alam ada mungkin. Oke, silakan. Oke, silakan. Next berikutnya yang terakhir nanti bisa dibaca sendiri kan, nanti bisa di-download. Oke, yang terakhir adalah sigo muntahal jumu. Jadi nama dengan jamak taksir dengan berpola ya. Nama yang menyesuaikan dengan jamak taksir yang punya pola. Nah, ada banyak pola ya, kurang lebih 27 pola dalam pembahasan ini. Yang kita ambil cuma 5 saja. Cuma 5 saja. Contoh, yang sering ya, nomor 1 dan 2. Pola yang sering kita baca di dalam Al-Quran itu nomor 1 dan nomor 2. Nah, pola yang pertama adalah mafa'il. Nah, ingat Ki, karena ini tidak tanwin maka rumusnya mafa'ilu, bukan mafa'ilun. Mafa'ilu. Contohnya masjidun. Nah, sebuah masjid. Kalau banyak masjid, sesuaikan dengan polanya di atas. Masajidu. Kita panjangkan sinnya kan mim, fa, alif, ain dengan lam. Ya. Masajidu. Sudah tahu artinya pasti ya, masjid kan. Kemudian mat'amun, restoran atau warung makan. Mat'am. Jadi kalau kita nanti umroh dan haji atau pergi di Timur Tengah jalan-jalan, ada tulisan mat'am, nah itu 2 artinya. Bisa saja warung makan, warung nasi, kemudian mat'am bisa juga restoran. Contohnya mat'am KFC, berarti restoran. Jangan dibilang warung makan ya. Nah, kalau mat'am Tegal, warung Tegal, warteg ya. Berarti itu warung makan, jangan restoran Tegal. Nah, sederhana, berarti mat'am, restoran sederhana. Oke, jamaknya apa? Mata'im. Jadi dipanjangkan koknya, huruf kedua dipanjangkan, huruf ketiga dikasrokan. Mata'im dan diakhiri dengan doma, bukan domatnya. Kemudian maskanun. Maskanun asrama atau rumah. Jadi kalau ada anak tadi pondok atau pondok di pondok pesantren atau pondok kampus, kalau ada namanya maskan itu artinya asrama. Nah, tapi kalau di luar dari itu berarti dia rumah artinya. Aina maskanuka, di mana rumah Anda? Aina maskanuki, di mana rumah Anda perempuan? Ya, maskan itu artinya tempat tinggal atau rumah. Oke, jamaknya masakinu. Masakinu, rumah-rumah atau asrama-asrama. Oke, kemudian maktabun. Maktabun jamaknya makatibu. Maktabun ini ada 2 ya. Artinya yang pertama adalah meja dan bisa juga artinya kantor. Ya. Contoh kita tanya aina maktab Telkomsel. Nah, jangan diartikan di mana mejanya Telkomsel, tapi kantor Telkomsel. Kayak begitu ya. Jadi menyesuaikan konteks kalimat kita buat. Apakah bermakna meja atau kantor. Contohnya saya masuk di ruangannya Akhi Ahsan. Maka saya tanya, aina maktab Ahsan? Maka yang diartikan di mana kantornya Ahsan? Nah, mana mejanya Ahsan? Jadi menyesuaikan saja yang mana kita mau. Tapi kalau dalam haji katanya beda lagi. Saya pernah disampaikan yang pernah haji. Maktab itu beda katanya, itu kayak tenda-tenda, ya. Mungkin ini yang sudah haji dan umroh sudah tahu ya. Yang haji terutama maktab ada namanya maktab A, maktab B, atau maktab apa namanya ya, nama-nama sahabat atau apa dan lain sebagainya. Menyesuaikan dari travelnya kah atau apa ada atau dari pihak Saudinya. Oke, jadi
Ada beberapa ya, jadi menyesuaikan kita saja. Oke, kemudian yang kedua yang sering dipakai mafa'ilu. Nah, kalau tadi yang nomor satu mafa'ilu, ain dengan lam pendek. Nah, kalau ini ainnya panjang, mafa'ilu. Contohnya miftahun, ada namanya miftah di sini artinya kunci, pembuka ya, miftahul jannah, kunci surga. Ya, panjang taknya. Kalau kita kan di Indonesia pendek saja miftah, ya. Kalau sekarang sudah tahu bahasa Arabnya miftahun, kunci. Jamaknya mafatih. Dalam Al-Quran, mafatihul ghaibi. Allah lah yang mengetahui kunci-kunci alam ghaib. Adapun dukun itu tidak mengetahui, itu perantara jin ya, iblis. Mereka tahu itu. Oke, mafatihul ghaibi. Oke, kunci-kunci gaib itu cuma Allah yang Maha mengetahui. Kemudian misbahun, lampu, misbah. Dalam Al-Quran juga ada ya, misbah. Jamaknya masobi, masobihu. Apa artinya lampu? Lampu. Dari kata sobah. Kemudian miskinun. Miskinun. Indonesia serap jadinya miskin. Jamaknya masakinu. Masakinu. Dalam Al-Quran, al-yatama wal masakinu. Jangan ki awal masakin, beda itu artinya. Coba kita lihat di nomor satu. Maskanun jamaknya masakinu. Pendek ya. Artinya rumah atau asrama. Tapi kalau yang nomor dua, miskinun, masakinu. Nah, panjangkan i-nya. Itu menandakan dia orang-orang miskin. Orang-orang yang patut dikasihani. Ya, miskin, masakin. Ya, tapi miskin ini berubah maknanya di Arab ya untuk mengucapkan kasihan. Ya karena memang mohon maaf, karena orang miskin memang patut dikasihani tadi yang saya ucap ya. Jadi contohnya ada orang jatuh. Ada orang jatuh dari apakah terpleset, maka orang Arab bilang miskin. Nah, itu maksudnya kasihan, bukan didoakan miskin. Kasihan Anda ya, Anda miskin. Nah, contoh lagi ditanya, ada uang? Nah, tidak ada. Nah, maka dia bilang ini si apa yang bertanya tadi, Anda miskin. Nah, bukan bilang kamu miskin harta, tidak. Walaupun tidak punya uang, tapi kasihan ya. Itu maknanya kasihan, bukan mengejek. Ya wallahualam, apa niatnya mengejek atau cuma iba ya wallahualam. Cuma Allah yang mengetahui hatinya. Intinya miskin ini berubah maknanya sekarang jadi kasihan. Kasihan. Kalau bahasa kita dulu ya, waktu zaman 5 tahun yang lalu, kasihan delu. Nah, kasihan delu. Miskin. Kasihan delu ya. Oke, jadi bedakan ki nomor satu dan nomor dua. Ada masakin, masakin ya, bahasa Indonesia masakin. Masakin, asrama atau rumah, ada juga masakin yang dalam Al-Quran ya, sakin. Oke. Dalam Al-Quran masakin dan masakin ada ya, wadkhulu masakinah. Itu surah An-Naml, kalau masakin ini dalam surah Al-Baqarah, al-yatama wal masakin. Oke, kemudian yang ketiga fawailu. Fawailu contohnya kaidah. Nah, kaidah di Indonesia serap jadinya kaidah. Nah, ternyata asal katanya ain. Yang ketiga ya, yang ketiga. Jamaknya qawaid. Karena sering mungkin kita dengar qawaid lughah. Nah, grammarnya, nah, kaidahnya, sumbernya, asasnya. Ya, qawaid. Qawaidun nahwu. Asas nahwu, sumber-sumber nahwu. Kemudian jauhar. Nah, jauhar ada namanya mungkin laki-laki di sini jauhar, kalau nama perempuan jauharah. Nah, Johar ya, kalau Indonesia bilang Johar. Di Jakarta itu ada namanya Jalan Johar Baru. Nah, itu. Johar Baru dan Johar Lama. Nah, itu berarti Johar permata artinya. Luar biasa maknanya ya. Nah, Johar, jamaknya Jawahiru. Jawahiru. Kemudian ada namanya Nakdun ya. Nah, jamaknya Nawakidu. Ada namanya buku namanya Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ada 10, kurang lebih 10 ya. Pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya itu syirik. Yang bisa membatalkan keislaman kita. Sihir, kemudian membantu orang kafir dalam memerangi muslim, itu juga nawakidul Islam. Silakan dibaca, ada PDF-nya. Cari saja pembatal-pembatal keislaman. Ada juga dalam bentuk flyer ya. Oke, 10 intinya. Kemudian ada namanya syari'un. Jamaknya syawari, jalan raya. Jadi kalau kita pergi umroh dan haji, pergi ke Timur Tengah lah. Nah, ada tulisan syari itu jalan besar, jalan raya. Kayak Petaran itu syari. Petarani, perintis itu syari namanya. Nah, kalau jalan kecil bagaimana Ustaz? Lorong-lorong. Nah, maka dibilang jalan kan kalau kita bahasa kita kan lorong. Kalau di Jakarta namanya gang. Yang dibilang lorong. Ya, yang dibilang lorong di Jakarta ya, dia ketawai kita orang Jakarta. Bilang ki gang, ya, gang kelinci, gang buntu, bukan lorong buntu. Nah, itulah beda bahasa ya. Tapi bahasa Arabnya sama yaitu torikun. Bukan torik ya, bukan. Kalau at-torik itu surah at-torik, gugusan bintang. Ini torik. Jadi panjang pendek merubah arti. Itulah bahasa Arab ya. Torikun. Contoh kita bilang lorong jambu, berarti toriku jambu.
ya, berarti lorong jambu atau gang jambu. Tapi kalau jalan raya yang besar, ya, atau nama-nama seperti nama jalan raya besar kan kayak Samratulangi, ya kan, nama-nama pahlawan dan seterusnya. Berarti syari, ya, syari bisa juga artinya syariat, jalan, jalan yang kita tempuh kan ini ada syariatnya Allah, ya, berarti jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya, kepada manusia untuk mereka jalani. Tapi banyak yang menolak syariat Allah. Dibilang syari bisa juga itu ya jalan, intinya jalan raya, menyesuaikan konteks kalimat yang kita buat. Kemudian yang keempat adalah afailu. Afailu contohnya nasyid. Nah, Indonesia sering bilang nasyid, nasyid itu lagu Islami. Tidak, nasyid itu dalam bahasa Arab ya lagu secara umum, hanya di Indonesia artinya berbeda ya. Anda tahu kenapa ini orang Indonesia sering kreatif ya, memang Indonesia kreatif dalam hal beginian ya. Nasyid, nasyid itu lagu Islami katanya. Contohnya Maher Zain itu nasyid. Kalau Ayu Ting Ting bukan nasyid, padahal sama aja lagu dangdut, lagu Islami, nasyid juga bahasa Arabnya. Ya, jamaknya anasyidu. Karena afailu. Artinya lagu-lagu ya, lagu-lagu. Nasyid, nasyid. Nah, kalau nasyid Islami berarti an-nasyidul Islami, ya. An-nasyidul Gharbi, lagu barat. Ya, dan seterusnya. An-nasyidul dandana. Nasyid dangdut, lagu dangdut. Jadi nasyid itu hanya bergeser ya, tidak masalah. Karena sudah bergeser maknanya, ya kita ikuti saja yang makna di Indonesia. Sama seperti, mohon maaf ya, akhwat. Akhwat dan ikhwan. Akhwat katanya, kan artinya dalam bahasa Indonesia artinya perempuan. Tapi di Indonesia, akhwat itu orang yang sudah hijrah. Orang yang betul-betul, apa namanya, perempuan yang betul-betul sudah hijrah. Maksudnya tidak mau lagi yang, apa namanya, yang dunia saja. Itu salah. Akhwat itu artinya dalam bahasa Arab aja. Kalau mau diartikan cewek-cewek boleh, perempuan-perempuan boleh, wanita-wanita boleh, karena memang akhwat itu artinya perempuan secara umum, perempuan-perempuan. Hanya di Indonesia kalau sudah akhwat, beda tuh cewek-cewek dengan akhwat itu. Kalau akhwat itu yang contohnya di SMA ya, di SMA atau di SMP ada namanya rohis. Nah, itu disebut akhwat dan ikhwan. Ikhwan untuk laki-lakinya yang soleh. Adapun yang tidak rajin sholat, tidak rajin apa bagian rohis, kemudian nakal-nakal, di sekolah disebut cewek-cewek dan cowok-cowok. Itu beda. Padahal bahasa Indonesianya ikhwan ya cowok-cowok, laki-laki, pria-pria. Ya, jadi bergeser maknanya, tapi tidak masalah. Sama dengan alim. Alim itu dia artinya berilmu, pintar. Tapi bergeser maknanya bukan jadi positif, tadi jadi negatif. Untuk menghina, contohnya dasar soalim lu. Nah itu. Baru pergi di masjid, sholat, atau baru baca Quran, di alimnya nih. Nah, itu. Baru pakai tongkol, dibilang alimnya nih. Akhirnya orang baru pakai jilbab, alimnya nih. Nah, jadi negatif jadinya. Padahal alim artinya pintar, bukan ibadah, pintar. Ya, contohnya di sini ada siapa? Ibu Yasinta, alim. Jadi orang yang pintar, perempuan, alim. Kalau laki-laki, alim. Contohnya Pak Saprin ya, alim. Itu seorang berilmu, pintar. Nah, jamaknya ulama, makanya ada namanya Majelis Ulama Indonesia, ulama ya. Itu masuk tadi di alif mamdu. Ya. Jadi pergeseran makna ini ya kita harus tahu artinya sebenarnya karena kita belajar bahasa Arab. Itulah gunanya kita belajar bahasa Arab supaya tahu oh ini makna aslinya. Tapi karena sudah dijadikan pergeseran makna di dalam bahasa lain, maka kita terima saja. Tapi kita harus tahu asalnya bahasa tersebut. Kemudian ustazun, jamaknya asati itu. Ya, ustaz saya sudah sampaikan di awal-awal, ustaz itu bukan guru sebenarnya, tapi dia guru besar, profesor. Nah, profesor. Profesor ya. Kalau kita di Arab sana itu, kalau kita lihat buku, ada tulisannya Hamzah, kemudian titik, kemudian dal, nah, itu berarti profesor itu. Kalau dibaca al-ustadz, ad-duktur. Sudah ustadz, duktur lagi. Di Indonesia gampang jadi ustadz. Nah, yang penting ceramah, ketawa-ketawa, yang penting ada ayatnya satu, sudah jadi mini ustadz. Apalagi baru lulus pesantren. Ingat, saya sampaikan ya, tidak semuanya lulusan pesantren itu kuat. Saya bukan menjatuhkan pesantren. Karena memang manusia itu berbeda-beda. Manusia itu berbeda-beda. Ya, tidak semua lulusan pesantren. Apakah mereka nanti contohnya ada 500 orang lulusan pesantren dari Makassar, apakah semua jadi ustadz semua? Tidak, ada pasti bidangnya masing-masing, jadi tentara, jadi guru. Yang ditanamkan di pesantren adalah kemandirian dan akidah yang lurus ya. Supaya ketika keluar tidak bisa membentengi diri dari pemahaman-pemahaman yang itu tugasnya pesantren dan kemandirian tentunya ya. Oke, jadi ustadz itu profesor. Kembali ustadz itu profesor bukan guru biasa. Kalau guru biasa atau
dosen itu mudarris, kalau perempuan mudarrisah. Ini sering kita buat apa namanya contoh. Jadi ustadz ini profesor, tapi tidak masalah karena sudah jadi pergeseran makna di Indonesia. Ustadz itu adalah orang yang bisa ceramah, yang bisa memberikan wejangan dan lain sebagainya. Seperti di pesantren ya, guru umum itu dipanggil ustadz. Contohnya guru biologi, nah dipanggil ustadz. Nah guru geografi, guru PPK dipanggil juga ustadz. Ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan kita ya, budaya di Indonesia bahwasanya kalau ada yang mengajar di pesantren walaupun umum dipanggil ustadz. Begitu pula ada orang yang ceramah, yang penting pakaiannya kayak ustadz ya dipanggil ustadz. Ya, oke, ada jamak yang lain asatidzah. Oke, kemudian ada namanya usturatun. Jamaknya asatiru dalam soal kolam ya. Legenda atau mitos. Asatirul awwalin ya. Legenda-legenda atau mitos-mitos yang dulu karena banyaknya orang Yahudi dan Nasrani atau orang kafir Quraisy yang menolak apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka ucapkan majnun. Yang pertama Rasulullah itu gila. Kemudian yang dia bawa itu adalah mitos-mitos atau legenda-legenda yang namanya mitos dan legenda ya kan tidak fiksi ya, tidak nyata. Oke, dalam soal kolam ya, asatirul awwalin. Oke, kemudian yang terakhir adalah fa'ailu. Contohnya risalatun, surat atau utusan, jamaknya rosail ya, surat ya, risalah. Oke. Makanya bahasa Arabnya email itu risalah elektronia. Risalah elektronia. Elektronik itu tidak bisa dibahasa Arab kan ya. Risalah elektronia itu maksudnya apa? Email. Jadi kalau nanti kita berhubungan dengan orang Arab, kemudian dia minta aina ar-risalah elektronia, susah sekali ya. Al-elektronia itu maksudnya email, Pak. Dia minta. Ya. Kemudian sahifatun jamaknya sahaif. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'la ya, Al-A'la suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Tapi yang dimaksud di sini adalah sahaif, koran atau lembaran-lembaran. Kalau dalam ayat surah Al-A'la itu suhuf Ibrahim wa Musa itu adalah lembaran-lembaran ya. Jadi Nabi Ibrahim punya kitab tapi tidak tahu namanya kitabnya apa. Tapi dibilang suhuf Ibrahim. Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat, nah itu mendapatkan jadi dua kitabnya Nabi Musa. Saking apa namanya? Saking memberontaknya itu, membangkangnya itu Israel ya, Bani Israel. Sampai dua kitabnya dikasih. Yang pertama suhuf Musa, lembaran-lembaran dulu kemudian menjadi Taurat. Ya. Oke. Kemudian ajibun. Ajib. Indonesia sering terap ya, ajib. Sesuatu yang menakjubkan, aneh, kuno ya. Jamaknya ajaib. Ini ajaib. Jadi kata ajaib itu jamak dari kata ajib. Ada dulu ya apa kayak makanan ya, itu ajib, maknyus. Ya, ajib. Ajaib. Oh, jim itu jamak. Disingkat ya, jim itu jamaknya. Jamak taksirnya. Jadi contohnya tadi apa? Mat'amun jim matoimu jamaknya maksudnya. Bisa kita bahasa Indonesia saja jamaknya matoimu. Berarti restoran-restoran. Ya lebih dari 3. Nah, masjidun jamaknya masajidu. Berarti masjid-masjid. Bisa juga insya Allah. Nasyidun jamaknya anasyidu. Ya, lagu-lagu. Oke, ajibun ajaib. Ajaib itu artinya aneh, kuno, ajib, sesuatu yang menakjubkan, takjub ya. Dari kata itu juga takjub. Oke, ajib. Anta ajibun. Nah, kamu ini aneh. Maksudnya kuno ya. Nah, kalau perempuan anti ajibah. Kalau semuanya nahnu ajaib. Kita ini semuanya orang-orang aneh. Ya, orang-orang yang menakjubkan, orang-orang yang amazing, wonderful. Bisa saja. Bisa bermaknanya aneh, bisa bermaknanya menakjubkan, tergantung konteks. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya ada banyak tapi ini hadikotun, taman atau kebun ya. Jamaknya hadaiko dalam surah An-Naba. Wa surah Abasa hadaiko gulba wa fakihatan wa abba. Ya, taman-taman ya. Taman-taman yang apa namanya? Yang subur. Taman-taman yang dipenuhi dengan buah-buahan yang maksudnya berisi semua. Tidak ada yang tidak berisi, langsung berisi semua. Itu juga ya. Wa hadaiko gulba fakihatan wa abba. Oke, dalam surah An-Naba juga ada. Oke, hadaik. Oke, taman atau kebun ya. Kalau di dalam bahasa Arab, contohnya pergi di kebun binatang di Timur Tengah sana. Maka bahasa Arabnya itu hadikotul hayawanat. Kebun binatang atau taman marga satwa. Kalau di Jakarta itu ada Ragunan ya. Itu Taman Marga Satwa Ragunan, nama mereknya, tapi sering kita sebut kebun binatang Ragunan. Sama di bahasa Arabnya itu hadikotul hayawanat. Hayawan itu berasal dari bahasa Arab, hewan. Ya, Indonesia bilang hewan, hayawanat. Jadi, sudah sampaikan ya bahwasanya bahasa Indonesia ini banyak serapannya
kurang lebih 70% dari bahasa Arab ya. Selainnya itu bahasa-bahasa yang lain dari bahasa Inggris, Portugis, dan bahasa-bahasa Sanskerta. Ya, adapun bahasa Indonesia asli mungkin sedikit ya. Kira itu saja. Coba next berikutnya. Oke, kaidah penting. Nah, ini kaidah penting ya. Oke. Kaidah penting ini kalau kita mau pahami, alhamdulillah. Kalau tidak pahami juga tidak masalah. Tidak masalah karena ini fleksibel ya. Kaidah penting. Walaupun saya tulis penting tapi fleksibel. Oke, karena sedikit saja. Oke, isim ghairu munsharif tidak bertamyiz ini kedudukannya dalam ilmu nahwu ada 3 yaitu marfu bid dhamma, subjek, maksudnya marfu ya. Marfu itu artinya subjek. Subjeknya dengan apa? Dhamma. Kemudian mansub bil fathah, objek itu dengan fathah. Majrur itu masuk huruf jar. Masuk huruf jar maka dia fathah. Loh kok bisa fathah? Kenapa bukan kasroh? Maka kita contohkan. Kita perhatikan ya, yang saya garis merah, yang saya kasih tanda merah, contohnya jalasa Ahmadu. Ahmad itu subjek, pelaku. Ahmad telah duduk. Ya. Oke, sekarang dia mansub bil fathah, objek dan fathah. Ra'aitu Ahmada. Saya telah melihat, ini kurang T-nya ya. T-nya ya. Saya telah melihat Ahmad. Ra'aitu Ahmada. Fathah dia. Kenapa? Karena jadi objek. Kemudian yang ketiga, unzur ila Ahmada. Kenapa bukan ila Ahmadi? Kenapa dia fathah? Karena memang dia majrur bil fathah. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif. Itu alasannya saja. Ghairu munsharif. Tidak tanwin. Lihatlah ke arah Ahmad. Unzur ila Ahmad. Jadi ini sedikit saja ya. Kemudian yang kedua, pengecualian dari kata ini ketika majrur maka bisa kasroh pada 2 tempat, yaitu ketika masuk alif lam. Yang kedua adalah pengecualian ya. Ketika masuk al, maksudnya apa? Dia kan tidak bisa kasroh, tapi bisa kasroh dengan 2 keadaan, 2 tempat. Yang pertama adalah ketika masuk al. Nah, fi masa jida ya, gitu ya. Fi masa jida. Ketika masuk al fi masa jida wala fi masajida asal katanya ya. Fi masajida. Masajida kita lihat dia fathah. Saya lupa kasih merah ya. Fi masajida. Kita perhatikan di huruf terakhirnya da fathah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 dia jadinya kasrah. Kenapa? Karena dimasuki alif lam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi. Oh, Ustaz, bukan fi masajidah. Kenapa? Karena ada alif lam. Jadi tidak berlaku ini itu ghairu munsharif. Yang berlaku adalah alif lam fil masajid. Ini tentang i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan mencari Lailatul Qadar. Tidak boleh wala tubashiruna dan janganlah kalian bercampur suami istri ya. Dan wa antum aqifuna fil masajid dan padahal kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Maksudnya dia karena saking pengennya padahal dia sudah niatkan i'tikaf, dia pulang ke rumahnya berhubungan, itu tidak boleh. Wala tubashiruhunna. Dan janganlah kalian di sini jangan ya menandakan larangan. Ya kalau itikaf 10 hari ya 10 hari, jangan dulu. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau untuk mencapai Lailatul Qadar, dia mengangkat sarungnya. Maksudnya menguatkan sarungnya itu maksudnya tidak berhubungan suami istri. Karena fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini ayatnya juga wala tubashiruhunna dan janganlah kalian bercampur wahai suami-suami kepada istrinya wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid-masjidnya Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadi mudhof, patokan penyandar. Ini sudah pernah mudhof nilai. Oke. Dari 2 kata tergabung. Contohnya ahsanu. Kan tadi af'alu ya. Hasanun baik, lebih baik ahsan. Contoh dalam praktik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Kita perhatikan. Sebenarnya asal katanya begini ya. Fi ahsana taqwimin. Tapi kenapa dia jadi kasrah? Karena dia jadi mudhof. Saya ulang, ini sedikit. Kaidah penting ini walaupun penting tapi sedikit ya. Kita bisa dapatkan. Fi ahsani taqwimin. Ya, apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan, yang sesempurna mungkin. Takwim ya. Takwim itu bentuk yang sempurna. Kemudian ditambahkan lagi ahsani. Lebih baik, sudah sempurna baik lagi. Jadi itu yang saya sampaikan selalu kalau ditafsir ya. Ditafsirkan ini bahwasanya manusia itu bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau hidung tak pesek jangan dikasih mancung. Hidung tak pesek kecuali itu ya, kalau hidung tak pesek jangan dikasih mancung.
orang Arab di Mesir ya, ini saya dapat dari tante saya yang di Mesir, dia sampaikan di Mesir itu bahwasanya orang Arab itu juga memesekkan hidung. Nah, memesekkan hidung. Jadi kita di sini berlomba-lomba untuk memancungkan hidung, kalau mereka di sana berlomba-lomba untuk memesekkan hidungnya. Jadi ini kurang bersyukur namanya. Dan ingat di dalam hadis Rasulullah SAW ini termasuk mengubah ciptaan Allah, mengubah ciptaan Allah. Yang alis sudah begini, jangan lagi ditato. Nah, sudah ditato, sudah diubah, itu luar berdobel-dobel, bukan dobel-dobel kayak triple atau kuadrat ya dosanya, karena sudah mengubah. Berbeda kalau memang sakit. Contoh, tabe, luka bakar kita, ada luka bakar di pipi. Nah, kemudian kan merusak. Nah, maka silakan operasi plastik, tidak masalah. Boleh. Selama dalam hal kebaikan. Contoh lagi gigi. Gigi ini contohnya tidak beraturan. Kita pakai behel kah atau apa kita perbaiki, ya boleh. Boleh. Tapi kalau umpamanya untuk gaya-gaya saja kayak gigi kelinci itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau memutihkan gigi ya? Kan, nah masalah itu kan perawatan. Jari kuning. Sebenarnya saya sudah bilang ya di awal tadi bahwasanya kita ini diciptakan di Indonesia itu lebih banyak ya kuning kuning apa tadi kuning langsat atau sawo matang. Maka apa yang kita makan itu akan membuat gigi kita kuning. Makanya gigi kita kuning menyesuaikan dengan kulit. Ustaz, bagaimana kalau Afrika? Itu kan kelebihannya. Mereka hitam tapi giginya putih. Kita tidak mengejek ya. Itulah dasarnya. Karena ciptaan Allah fi ahsani taqwim. Semua Allah ciptakan dalam keadaan sempurna dan baik. Ya, makanya kita terima. Nah, berbeda kalau tadi ada sakit, ada luka, maka silakan operasi plastik atau dan lain sebagainya. Yang mengganggu lah pemandangan itu ya. Nah, hidung kita, kemudian bibir yang tipis di apa namanya ditebalkan, janganlah suntik, nauzubillah, janganlah. Apalagi mohon maaf pasang susuk. Nah, ini mohon maaf ya, itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi sosok untuk apa namanya ambil hati orang lain, apalagi laki-laki lain kan kalau laki-laki ambil, tapi yang rata-rata yang pasang susuk kan perempuan. Jarang itu. Ada di sini ya, ini saya cerita ada di yang dulunya Tugu Adipura, yang perbatasan PLN itu ada tulisan di situ. Apa menjadi apa pasang susuk nauzubillah min dzalik. Jadi kalau saya baca itu selalu saya bilang nauzubillah min dzalik kata Ustaz. Kenapa? Karena masih ada iklannya terpampang itu. Mungkin masih ada itu. Kalau kita lihat itu coba kita lihat pasang susuk untuk melancarkan rezeki nauzubillah min dzalik. Itu sudah syirik. Sudah pasangnya mengubah kemudian syirik. Berbeda kalau tadi apa ya pengobat. Ini saja fikihnya ya. Kita tambah-tambahkan saja. Karena banyak di kalangan masyarakat terjadi begitu. Oke, saya kira itu saja. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya sebelum kita latihan. Ini sudah ada latihannya. Kalau kemarin kan latihannya cuma nama-nama surah ya, nama-nama surah, nama-nama nabi. Mohon maaf, nama-nama nabi. Apakah munsharif atau gairu munsharif? Nah, ini sudah ada saya tambahkan. Berilah tanda baca harokat akhir pada kata beri. Ini ada nama-nama ya. Ada pertanyaan dari peserta, hadirin dan hadirat? Insya Allah, saya sampaikan lagi ulang ya. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk kalimat, membuat kalimat isim dengan isim. Contohnya ana, jamilun, kayak bagaimana kalau dua bagaimana. Silakan. Maaf, tidak ada pertanyaan. Tidak ada soal, tidak ada pertanyaan. Oke, kita latihan kalau begitu ya. Oke, sebelum kita ke nomor satu, kita ke nomor dua dulu. Kan tadi masih press ya. Oke, berilah tanda baca atau harokat akhir pada kata berikut. Oke, silakan ya. Maksudnya seperti apa? Contohnya saya bilang Muhammadun Afdol, Muhammad Afdol, Muhammad Afdol. Coba kasih harokatnya Muhammad dan Afdol. Muhammad itu Muhammadun, Afdol itu Afdolu. Jadi Muhammadun Afdolu, Muhammadun tanwin, Afdolu tidak tanwin. Kasih harokat saya tidak dijelaskan ya. Oke, sekarang A. Muhammad Akbar. Oke, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Berlomba-lomba. Muhammadun Akbaru. Silakan diulang. Dengan siapa? Muhammadun Akbaru, Ustadz Yusma. Dengan umur siapa? Yusma, Ustadz. Yusma ya. Oke, umur Yusma. Oke. Coba diulang. Muhammadun Akbaru. Oke, ada panjang mbaknya. Muhammadun Akbar. Oh, Muhammadun Akbar. Muhammadun Akbar kan Akbar lebih besar. Muhammadun Akbar. Oke, benar, Masya Allah, bentar ya. Hanya banyak jangan dipanjangkan. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan pernah zikir Allahu Akbar, nggak boleh ya. Oke. Yang kedua, Ahmad Masajid. Ya, Ahmad Masajid.
Oke, silakan. Ayo, ummu siapa? Atau akhi siapa? Atau ukhti siapa? Silakan. Ayo, yang lainnya. Ahmad Masajid. Ahmadun Masajid. Ah, jangan dimatikan. Ahmadun Masajid. Masajidu atau masajidun? Masajid. Ahmadun Masajidun. Oke. Kurang tepat. Ahmadu benar. Masajidu itu dia mafa'ilu. Berarti dia apa? Masajidu. Nah, itu ya. Masajid. Masajidu. Berarti Itu. dua-duanya doma ya. Tidak ada domatain. Ahmad masuk dalam fiil. Ahmadu, saya sedang memuji. Masajidu itu masjid-masjid. Ya, masajid. Oke. Ahmadun Masajid. Ya, Oke. Ustaz. Iya. Saya baca bahasa Indonesia saya. Fatima Jamila. Fatima Jamila. Oke, silakan. H itu berarti tak marbuto ya. Fatima, saya kasih clue-nya, nama perempuan Arab. Oke. Jamila sifat. Sifat yang tidak masuk dalam Oke, silakan. Ayo, yang lainnya dengan ummu atau ukhti atau akhi ya. Oke, silakan. Fatima Jamila. Fatimah tuh Jamilah tuh. Coba diulang yang akhir. Jamilatun atau Jamilatu? Jamilah tuh. Fatimah. Jamilatun. Biasa. Seperti tadi, kabirun, kabirotun, jamilun, jamilatun. Berarti jamilatun. Fatimah tuh Jamilah tuh. Nah, Fatimah tuh, ini panjang ya. Fatimah tuh jamilatun. Nah, Fatimah itu cantik, ya, baik, bagus, tergantung ya. Oke, jadi Fatimah gairu munsharif tidak tanwin dan jamilatun kan sifat satu. Oke. Jadi dia tanwin, jamilatun. Oke. Nah ini D. Salman Sulaiman. Hati-hati. Salman Sulaiman. Ini dalam satu pembahasan ini. Dalam satu pembahasan. Ya. Salman Sulaiman. Jadi U atau un itu saja. Salmanu Sulaimanu. Salmanun Sulaimanu. Orang tadi ya, Masya Allah, mumtaz. Salmanu Sulaimanu. Sulaimanu. Apa alasannya? Akhiran anu, ya, akhiran anu. Salmanu Sulaimanu. Walaupun Sulaiman juga masuk dalam ayat. Orang-orang nggak Arab. Oke, terakhir. Maryam Sauda. Maryamu Sauda. Ini ya. Saudanu. Maryamu Saudatun. Maryamu Saudatun. Maryamu benar. Saudaunnya saja. Saudau atau saudaun. Matiu atau matiun. Saudaun. Saudaun. Sauda. Jadi itu bilang sauda memang sauda. Oke, saudau atau saudaun. Saudau. Oke. Saudau. Saudau yang benar. Habbatus saudaun atau habbatus sauda? Saudau. Habbatus sauda. Warna dalam bentuk perempuan. Saudau. Habbatus saudau. Maryam saudau. Apa artinya? Maryam itu hitam ya, bukan kulitnya hitam, bisa saja bajunya hitam, ya, celananya hitam, tasnya hitam, ya kan, mobilnya hitam, tergantung konteks kita kalimat ya. Maryam itu sauda. Itu ya. Jadi inilah contoh kalau kita memberikan, kan di Indonesia kan banyak nama-nama yang begini ya. Muhammad Akbar. Kalau saya bilang begini, Muhammad Farhan. Nah, Farhanu itu Farhanu atau Farhanun? Farhanu. Oke, benar. Oke, Farhan. Oke, kemudian contoh saya bilang apa lagi? Siapa? Kalau nama perempuan apa kira-kira? Zainab. Zainabu atau Zainabun? Zainabu. Kemudian Zainabu. Oke. Khadijatu atau Khadijatun? Khadijatu. Khadijatu. Oke. Nah, kemudian Hindun atau Hindu? Hindun. Dua-duanya boleh. Tidak ada yang jawab dua-duanya. Nah, kalau jawab dua-duanya benar, jawab satu-satunya semuanya benar.
Tapi kalau dibilang dua-duanya benar, itu lebih bagus lagi. Hindun dan Hindu ini pengecualian ya. Satu nama, Hindun boleh, Hindu juga boleh. Oke ya. Oke. Kemudian dari kata azroku. Apa tadi? Warna. Azroku atau azrokun? Warna biru. Azrokun atau azroku? Azraku. Azroku. Azraku. Asrafu. Oke, benar kan? Azraku. Oke, wazannya af'al. Oke ya, azroku atau Azroku. azroku yang benar ya. Oke, sekarang bisa kita lihat nama kalau nama surah ya. Kalau nama surah kan ada alif lamnya. Mungkin kita bisa buka Al-Qur'an. Kita latihan di Al-Qur'an. Kan kemarin kan nama-nama kalau nama surah mungkin ada beberapa ya. Karena paling banyak alif lam. Oke, bisa kita mulai dari belakang. Kita buka surah An-Naba coba, surah An-Naba juz 30. Surah An-Naba juz 30 ya. Ini surah An-Naba banyak sekali tanwinnya ya. Oke, mohon maaf di ayat yang belakang ayat 31. Ayat 31. Ayat 31 ya. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Oke, mafazan. Munsharif atau gairu munsharif? Silakan. Itu dulu pertanyaannya. Munsharif atau gairu munsharif? Mafazan. Ayo, jawab. Tidak apa-apa salah. Munsharif atau gairu munsharif? Munsharif itu tanwin, gairu munsharif itu tidak tanwin. Nah, itu maksudnya bahasa Indonesianya ya. Ya, munsharif itu tanwin, kalau gairu munsharif tidak tanwin. Ini jelas ini, mafazan. Oke, silakan. Munsharif atau gairu munsharif? Munsharif. Apa munsharifnya? Fathatain, dhammatain atau kasratain? Fatain. Fathatain. Kenapa dibaca mafaza? Belajar tajwid berarti ya? Matiwat. Nah, matiwat. Masya Allah, masih diingat pelajaran tajwid. Matiwat pengganti. Jadi baca 2 harokat. Mafaza. Tidak boleh kita baca begini ya. Mafazan. Tidak boleh. Mafaza. Oke. Kemudian hada iko. Taman-taman. Nah, ini yang sebenarnya tadi. Soal naba. Hada iko. Munsharif atau gairu munsharif? Gairu munsharif. Gairu munsharif. Wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu? Mafa'il. Atau mafa'ilu? Mafa'il. Polanya mafa'ilu atau mafa'ilu? Fa'il. Fa'ilu, Masya Allah. Fa'ilu ya. Maaf, saya tanya. Fa'ilu. Fa'ilu. Masya Allah, bentar. Itu komentar jumur ya. Jadi dia asal katanya ada ikut ya. A'naban. Ini saya tidak baca, langsung saya berkata supaya menghemat waktu karena sudah lewat ya. A'naban. Munsharif atau gairu munsharif? Munsharif. Munsharif. Apa namanya? Fathatain, kasratain atau dhammatain? Fatain. Masya Allah. Oke. Kawaibu. Kawaiba ya. Nah, kawaiba. Asal katanya kaiba. Ini jamak. Oke. Dia munsharif atau gairu munsharif? Asal katanya kawaibu. Gairu munsharif. Gairu munsharif. Nah, ini coba kita baca terjemahannya ya, ayat 2 dan 3. Nah, itu memang gadis-gadis ya. Kawaib. Wakatan bihaqo. Ini sudah jelas. Sorry. Ini banyak munsharif di sini ya, karena fathatain semua. Oke, kemudian dari kata yatakallamuna oleh zalika yuhaq ittakhadhu ya ini munsharif ya. Munsharifnya dalam bentuk fathah. Oke, kemudian kita cari yang lain. Coba kita lihat dulu, saya cari yang lain yang sesuai dengan kalau ada yang bertanya silakan bertanya ya, kami saya cari
ayat 20 ayat 27. Oke. Ayat 27 surah An-Naziat. Sebelahnya itu. Surah An-Naziat ayat 27 bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Oke. Asyaddu lebih hebat. Asyaddu lebih hebat sama dengan ajmalu lebih cantik, lebih ganteng dan lain sebagainya. Itu munsharif atau gairu munsharif? غير منصرف Syaddu gairu munsharif. Atau gairu munsharif? Asyaddu itu lebih hebat. Itu jadikan lebih hebat ya. Syaddu. Apakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun? Asyaddu lebih hebat atau lebih kuat? Kalau ada lebih-lebih, apa itu? Munsharif atau gairu munsharif? غير منصرف Gairu munsharif. غير Ah, منصرف gairu منصرف Gairu munsharif. wazannya fa'lanu atau af'alu? أفعل Fa'lanu atau af'alu? Silakan. Melebih-lebihkan. Wazannya fa'lan, polanya, mohon maaf. Kalau saya bilang. Polanya fa'lanu atau af'alu? Asyaddu. أفعل Af'al. Karena kan melebih-lebihkan. Af'al. Nah, jadi kalau ada melebih-lebihkan itu pasti dia gairu munsharif dan wazannya af'alu. Ustaz, kenapa dia tasdid? Karena memang asal katanya double, syadidun. Sama tadi dengan qalilun ya, kita lihat nanti di PPT-nya ada itu qalilun, double lam, maka ketika dia jadi lebih sedikit, qalilun kan sedikit, lebih sedikit aqallu. Lazizun itu jadi halal, jadi enak, jadi lezat ya. Oke, kemudian dari kata Oke, kalau saya bilang anta itu munsharif atau gairu munsharif? Kamu laki-laki. غير منصرف Gairu munsharif. Gairu munsharif. Kalau gunaka di sana غير منصرف Gairu. ya kenapa tidak dimasukkan? Karena sudah jelas gairu munsharif karena tidak tanwin dan dia masih isim syar atau isim dhamir. Oke ya. Wah, biasa. Oke. Kemudian bisa mungkin ditambah coba ya. Oke, kita baca tadi yang di mana tadi? Kita ambil. Nah, jadi berdasarkan jenisnya mudah-mudahan bisa ada yang jawab ya supaya bisa merangkum semua pelajaran sampai hari ini karena pekan depan sudah masuk buat kalimat. Kita coba buat dari kata kitabun. 4 al-kubro ada ya? 2, 3, 4. Oke. Di ayat 34 surah An-Naziat coba. Ayat 34 saya bacakan ya. Fa idza jaa fil qammatul kubra. Kubra. Nah, itu. Munsharif atau gairu munsharif? غير Pertanyaan. منصرف Gairu munsharif. Asalnya alif maksurah atau alif mamdudah? ألف مكسورة Alif mansur. Oh, oke. Di ayat 22 ada ya. Oke. Fa'arahul ayatal kubra. كبرى Fakadzdzaba wa aso itu bukan alif maksurah karena dia fiil. Nah, dia fiil itulah beda istilahnya dia. Dia namanya huruf illah. Beda ya. Ya. Membedakan antara isim dan fiil, ya kita lihat al-kubra pakai al. Aso tidak pakai al. Berarti dia fiil. Sama dengan fatakhsha, fiil itu karena pakai ta. Oke, sekarang saya tanya. Afwan Ustadz, berarti kalau isim tandanya ada alif lam, jadi Iya, ada kalau alif lam. maksurah Iya. Paling banyak itu kalau isim itu kalau ada ya-nya itu pasti ada alif lamnya. Berbeda kalau dalam Al-Qur'an kan ada huda mir rabbihim. Nah, kalau bahasa hada dia. Kalau fiilnya hada. Nah, kalau huda jadi kita menyesuaikan juga dengan harokatnya juga. Kalau dia fathah semua berarti menandakan dia juga fiil. Kalau dia ada isimnya atau ada tanwinnya berarti menandakan dia fiil. Ya. Itu hudan. Oke, saya tanya coba ya. Oke, dari kita ambil surah An-Naba. Oke, An-Naba'u. Kan ada An-Naba itu kan berita. Oke, berdasarkan jenisnya, muzakkar atau muannas? Silakan. Muzakkar. 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 Tantum jami'an. Oke, kemudian berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jama'? An-Naba.
Yo. Mufrad. Sebuah berita besar. An-naba. Berarti sebuah. Ayo. Jamak. Sebuah. Sebuah. Mufrad ya. Mufrad. An-naba ini hari pertama. Satu kali nih. Oke ya. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga. Berdasarkan apa ya setelahnya? Berdasarkan ketentuannya. Ma'rifah atau nakirah? An-naba'u. Ma'rifah. 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 Alif. Alif lam. Alif lam Samsia atau Komaria? Alif lam Komar. jamsi. Alif lam Samsiah. Melebur. An-naba bukan Samsiah. al-naba. Kalau kita bilang jadinya al-naba dong. Oke, an-naba. Samsiah. Oke. Samsiah. Kemudian berdasarkan asalnya jamid atau mustaq. Jamid itu tidak punya akar kata, mustaq itu punya akar kata. Jamid. Punya. Jamid. Karena ini apa? Dia mustaq dari kata naba. Nabba Mempunyai. yunabbi itu artinya memberitahukan. Makanya nabi. Nah, yang dia bawa itu naba. Nah, orangnya apa? Nabi. Yang memberi apa namanya kabar. Saya lupa kemarin jamid mustad apa nih? Nabi Muhammad, Nabi Adam itu yang memberitakan kabar. Nah, berarti dia dari kata mustaq ya. Apa Oke, lagi mustad? Munsharif atau berdasarkan bina. Mabni atau mu'rab? An-naba. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah. Mu'rab. Murad. Berubah harokatnya atau berubah hurufnya? Harokat. Naba, an-naba. An-naba. Harokat. Harokatnya. Oh, an-naba'u, an-naba'a, an-naba'i. Berarti harokat. Oke. Kemudian yang terakhir ini, munsharif atau gairu munsharif? Ada alnya. Ghairu munsharif. Gairu dia. Gairu munsharif. Mumtaz ya, ahsantunna jami'an. Masya Allah. Ahsantunna jami'an. Oke. Kemudian dalam surah Ar-Rahman, ainani tajrian. Ainani dua mata. Oke. Berdasarkan jenisnya. Ainani, dua mata air. Dua mata juga boleh. Ainani. Muannas. Muannas. Ainan. Karena kenapa? Manas. Alasannya Berpasangan. pasangan di anggota tubuh manusia. Masya Allah, masih diingat. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jamak. Saya bilang sepasang. Berarti kalau Musanna. Jam. Musanna. musanna, bukan muannas ya, beda itu. Muannas dengan Musanna. 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 Musanna dua. Ainani ya, dua mata air atau dua mata. Oke. Kemudian berdasarkan ketentuannya. Nakirah atau ma'rifah? Ainani, tidak ada alnya. Nakiroh. Nakirah. Nakirah, tidak ada alnya ya. Ainani. Kemudian berdasarkan binanya, perubahan akhirnya. Ainani, mabni, tetap atau mu'rab, berubah. Mu'rab. Murab. Berubah. Atau bil huruf, ainani dengan ainaini. Bil huruf. Bil huruf. Oke, Bil Masya huruf. Allah. Ya, alif berubah menjadi ya. Oke. Kemudian berdasarkan asalnya, jamid atau mustaq. Jamid itu tidak punya akar kata, mustaq tidak punya akar kata. Ainun. Mustad. Mustad. Kurang tepat. Apa itu? Jamid. Fiilnya, Jamid. tidak ada fiilnya. Jamid. 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 Ya. Tidak ada Oh iya, fiilnya. karena isim di betul. Tidak ada Karena fiilnya. isim. Tidak punya akar kata, berdiri sendiri. Ainun. Oke ya. Kemudian yang terakhir, munsharif atau gairu munsharif? Ainani. Ghairu munsharif. Gairu. Ainani. Oh, lengkap ya, gairu munsharif. Oke. Sekarang dalam Al-Quran tadi apa tadi? Al-masajid. Fil masajidi. Fil masajidi. Oke. Al-masajidi berdasarkan jenisnya muzakkar atau muannas? Al-masajid. Zakar. Muzakkar. Saya kasih clue-nya. Semua jamak taksir tidak berakal, hukumnya titik-titik. Muannas. Nah, Muannas. kata jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, benda mati, kalau dia jamak, Muannas. dia hukumnya muannas. Ya. Nah, oke, kemudian mufrad, musanna, jamak. Sudah tadi saya sebutkan. Jamak. Muzakkar, pemanasan atau jamak taksir? Taksir. Jamak taksir. Taksir. Sudah saya sampaikan tadi clue-nya ya. Oke, jawabannya jamak taksir. Oke, jamak taksir lebih dari 3. Masajid. Fil masajid ya, al-masajid. Oke, kemudian berdasarkan ta'yinnya, ketentuannya, nakirah atau ma'rifah? Al-masajidi. Nakirah.
Nakira. Masajidi ada alnya. Ada alnya. Ma'rifah dia. Ma'rifah. Oke, kenapa ma'rifah? Ada Ada alnya. alif lam. Atau Komaria? Al-Masajidi. Al-Qamariyah. Komaria. Komaria. Komari. Oke, kemudian berdasarkan perubahannya, dia mabni atau mu'rab? Mu'rab. 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 Itu masajidi, masajida. Orang bilang Bil apa itu? harokat. Bil harokat. Harokat. Oke, kemudian jamid atau mustaq? Berdasarkan asalnya, masajid ada fiilnya atau tidak ada? Jamid tidak ada, Jamid. mustaq ada. Enggak ada Masajid. fiilnya dia. Tadi kan tempat sujud. Masajid. Bersujud. Ada Ustaz. Ya. Fiilnya. Ada. Iya. Berarti dia Oh, ada fiilnya. Hmm. Ustaz. Nah, iya. Ustaz. Ya. Apa? Apa Nah, itu? Ustaz. Ustaz. Usjudullah. Ya, sujudlah kepada Allah. Kita usjudnya. Tempat sujudnya namanya masjid. Oke, kemudian berdasarkan munsharif atau ghairi munsharif? Al-masajidi. Gairu Ustaz. Goiru munsharif. Munsharif. Karena sudah masuk al. Oke, Masya Allah. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Oke. Mu'minuna. Ada namanya surah mu'minun. Al-mu'minun. Tapi saya hilangkan alnya ya. Mu'minuna. Oke, udah bisa? Mu'minuna. Berdasarkan jenisnya? Muzakkar. Muzakkar. Kok mu'annas? Mu- Bahaya mu- kawan. Muzakkar. Kalau perempuan Muzakkar. mu'minatun. Zakar. Mu'minuna berarti Muzakkar. 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 Oke. Berdasarkan jumlahnya, mufrad, musanna atau jamak? Mu'minuna. Jamak. Jama. Jamak muzakkar salim. Atau jamak taksir? Muannas. Jamak muzakkar salim. Taksir. Jamak muzakkar salim, jangan muannas, bahaya. Muannas perempuan. Oke, jadi berkaitan kan? Oke, kemudian berdasarkan ketentuannya, nakiro atau ma'rifah? Mu'minuna. Nakiro. Nakiro. Nakira. Islam. Oke, tuh. Kemudian yang keempat berdasarkan asalnya. Berdasarkan binanya dulu ya. Berdasarkan binanya. Berubah mabni atau tidak tetap atau berubah. Mu'rab. Mabni. Berubah ya. Mu'rab. Berubah, ya berubah. Bahasa Arabnya apa? Mu'rab. Mu'rab. Mufrad. Atau bil huruf. Mu'minuna mu'minina. Harokat. Harokat. Bil harokat. Bil Mu'minuna harokat. mu'minina. Bisa Huruf. Oke kan mu'minuna mu'minina. Yang berubah kan Mu'minina. huruf. Iya. Kalau berubah harokat berarti kitabun, kitaban, kitab. Oke ya, harokat. Oke, alhamdulillah. Oke, kemudian berdasarkan asalnya. Mu'minuna punya akar kata mustaq atau tidak punya akar kata? Saya kasih clue-nya. Mustaq, ada akar katanya. Yaumin akhir. Mustaq dia. Mustaq. Dari kata Beriman. mana? Beriman. Beriman. Nah, yu'minu. Ya, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Nya mu'min. Jamaknya mu'minuna. Kemudian yang terakhir, munsharif atau ghairu munsharif? Mu'minuna. Goiru munsharif. Ghairu munsharif. Masyaallah. Ya, itulah semua contoh ya yang kita sudah pelajari dari awal ya. Dari awal. Jadi ada berdasarkan jenis, berdasarkan ketentuannya, berdasarkan perubahan akhirnya, kemudian berdasarkan asalnya dan berdasarkan terakhir tanwinnya, apakah tanwin dan tidak tanwin. Mudah-mudahan pekan depan ketika sudah buat kalimat sudah tahu akhirannya ya, apakah tanwin atau tidak tanwin. Ya. Berbeda kalau yang isim domir kata ganti wa humahu itu memang tidak tanwin. Ya, hadza hadhi itu memang tidak tanwin, hunaka tidak tanwin. Itu kan tidak kita pelajari karena sudah berapa kali diulang-ulang. Memang itu tidak tanwin ya. Dan kita pelajari adalah nama-nama atau yang nanti dijadikan untuk keterangan kepada mubtada itu ya. Mubtada dan khabar namanya. Oke, mudah-mudahan kita istiqomah ke depannya ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Afwan Ustadz, saya Silakan. tadi kalau untuk apa namanya alif maksuro itu kan kalau fiil tadi yang asal misalnya kalau dia sama harokatnya dia ada walaupun Ya. dia dapat alif lam. Oke, iya. Kalau yang apa namanya itu membedakan antara alif maksuro dengan huruf illah kan sama Ji, hanya beda istilah. Nah, itu caranya kita lihat. Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu artinya, yang pertama itu tahu artinya sebenarnya, arti dari kata tersebut. Ya. Yang kedua kalau kita tahu artinya kita lihat dulu ciri-cirinya.
Nah, apakah dia pakai al atau dia pakai tanwin di belakang seperti hudan ya. Hudan itu tulisannya tetap pakai alif maksurah tapi dibaca hudan. Itu dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ya. Nah, hudan. Kalau dibaca berarti huda ya, tapi kalau dibaca satu kata hudan. Jadi oke. Kemudian yang ketiga adalah dilihat cara harokatnya. Jadi yang pertama tadi artinya, kalau kita paham, kalau tidak tahu lihat tadi apa ciri-cirinya masing-masing, apakah dia pakai al atau tanwin untuk isim. Kalau tidak berarti dia fiil. Kemudian yang ketiga dilihat harokatnya. Nah, dilihat harokatnya. Kalau rata-rata fiil madi itu, rata-rata fiil madi atau kalau fiil madi dulu ya, kalau fiil madi itu dia fathah semua, asok kayak tadi asok ya bermaksiat. Kemudian apa lagi? Roa, itu roa meriwayatkan, itu meriwayatkan. Jadi bisa dilihat karena fiil madi. Kalau dilihat dari fiil mudhari, dilihat dulu apakah ya di depan atau tak. Contohnya tadi taksya, takut kan? Nah, berarti khosya, yaksya, taksya. Itu bisa dilihat dari harokatnya atau hurufnya ya dengan tak. Ya tapi memang begini ya. Kalau yang dia diakhiri dengan alif maksurah itu sedikit sebenarnya kata-katanya. Isim. Begitu juga fiil. Jadi sama-sama sedikit. Fiil sedikit, isim juga fiil. Isim juga sedikit, fiil juga sedikit maksudnya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita yang pertama harus tahu artinya. Artinya kita hafalkan. Tapi kalau tidak kita hafalkan ya kita baca saja terjemahan. Baca terjemahannya kan. Kalau di mana tadi asal bermaksiat ya, fakadzdzaba wa asal. Kadzdzaba asal bermaksiat ya, mendurhakai. Tetapi dia Firaun mendustakan dan Ustaz, kan di terjemahan itu tidak diartikan, tidak ada kata telah dan sedang. Bagaimana caranya kita mengetahui fiil? Nah, itu tadi dengan apa namanya kita menghafalkan kosakatanya dan mengetahui karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kata telah dan kata sedang kadang diartikan, kadang ditulis, kadang tidak ditulis dan lebih banyak tidak ditulis. Jadi kita tidak bisa menentukan ini isim atau fiil kalau kita belajar satu-satu. Mudah-mudahan ada yang terjemahan mungkin dia berikan kata sedang dan kata telah ya, supaya kita tahu. Kalau kata kerja perintah kan jelas. Seperti ikro, bacalah, ada imbuhan-imbuhan lah. Tapi saya baca terjemahannya juga Indonesia, ada juga yang bukan kata kerja perintah, tapi dia pakai lah di belakang. Mana contohnya ya? Ada pokoknya bagian belakang, tapi dia bukan fi'lul amri. Jadi memang itulah yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya bahasa Arab itu tidak bisa semuanya diterjemahkan. Kenapa? Karena beda bahasanya, kalau diterjemahkan jangan sampai salah terjemahan juga. Nah, seperti ini salah terjemahan. Ini ilmu ya. Dalam surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang lainnya al-fitnatu akbaru minha. Ya, minhu. Dalam surah Al-Baqarah ya, Bukhari. Oke. Ini selalu kita jadikan dalil toh. Kalau ada yang fitnah kita bilang apa? Iya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Padahal al-fitnah di situ artinya syirik, bukan fitnah yang dimaksud yang kita difitnah. Itu syirik di situ. Tafsirnya di situ semua ulama tafsir menafsirkan al-fitnah di situ artinya syirik. Cuma satu saja yang menafsirkan fitnah, orang Indonesia. Nah, yang fitnah itu syirik. Nah, ini salah dalilnya. Itu di situ syirik. Syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Pembunuhan masih bisa diampuni. Kalau syirik tidak bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik, pembunuhan, perzinahan, perampokan dan lain sebagainya. Itu liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki ya sudah. Dia masuk neraka terus-menerus khalidina fiha. Jadi itu ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Semua ulama tafsir menafsirkan fitnah di situ adalah syirik. Kenapa? Ini ilmu. Fitnah dalam Al-Qur'an itu banyak, dalam bentuk berbagai ya, ada dalam bentuk fiil, ada dalam bentuk fitnah, ada dalam bentuk jama dan lain sebagainya. Itu ada 7 maknanya. Bisa kita saja share di Rumaiso ya. 7 makna fitnah atau 10 makna fitnah. 7 atau 10. Artinya ada semuanya contohnya, kemudian ayatnya. Oh, ini artinya fitnah, betul-betul fitnah. Ini artinya syirik, ini artinya api neraka maksudnya. Fitnah juga bisa artinya neraka dan fitnah juga bisa artinya ujian. Dalam surat At-Taghabun. Ya. Dalam surat At-Taghabun, ya. Surah Al-Munafiqun juga ada. Wal banina, istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Ya, itu ujian di situ fitnah. Ujian, jangan bilang fitnah. Kita difitnah gara-gara punya istri dan anak. Nah, itu enggak. Itu maksudnya ujian.
Jadi ada 7 makna fitnah dalam Al-Quran dalam bahasa Arab ya. Dalam Al-Quran kalau itu ada lebih. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini saja pendeknya. Kalau ada yang fitnah kita bilang saja la yadkhulul jannah qattatun. Nah, di riwayat lain fattan. Apa artinya? Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Qattat. Lagi punya serta. Coba diulang ya. La yadkhulul, la itu tidak. Untuk jannah surga. Qattatun. Orang yang suka memfitnah. Itu saja bilang ada hadis Rasulullah bilang la yadkhulul jannah qattatun. Bukan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl itu syirik. Nah, inilah makanya kita belajar bahasa Arab supaya kita paham ternyata dari segi satu kata itu banyak maknanya. Dan banyaknya orang yang salah tafsir. Nah, makanya kita belajar baik-baik karena ini kan agama. Kita harus belajar baik-baik supaya dan konsisten ya, istiqomah. Supaya yang salah itu bisa diperbaiki. Jangan sampai kesalahan itu kita bawa sampai mati, kemudian kita sampaikan ke generasi berikutnya. Akhirnya generasi berikutnya dalam keadaan salah terus-menerus. Dan itu bisa saja ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Padahal yang bisa dibawa mati adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang diberikan kepada orang lain, apalagi ilmu agama. Ilmu umum sudah sering saya ucapkan ya. Ilmu umum bisa berpahala, bisa menjadi amal jariah ketika diniatkan untuk mencerdaskan orang tersebut dan membanggakan umat Islam. Karena umat Islam juga butuh orang profesor yang mumpuni, walaupun di bidang umum, tapi dia tahu agama. Dia dokter, tahu agama. Dia teknik, engineering, tahu agama. Nah, dia profesor, dokter bagian kemaritiman, dia juga tahu agama. Jadi itu. Jadi dia bermanfaat bagi, kan ada hadisnya juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kenapa? Karena manfaat dari manusia itu kita dapat nanti pahala jariahnya. Salah satunya tadi apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, lebih condongnya memang ke agama, tapi ilmu umum bisa bermanfaat, bisa mendapat pahala, bisa mendapat amal jariah kalau kita niatkan tadi karena Allah itu mencerdaskan generasi pemuda-pemudi Islam dan membanggakan umat Islam. Bahwasanya ini loh, umat Islam juga kalau di Amerika ada profesor bidang ini, di Muslim juga ada profesor bidang ini. Tapi ya bahwa kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11 atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman. Nah, kita ini alhamdulillah yang hadir di majelis ini, hadirin dan hadirat semuanya itu sudah beriman. Sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu, utul ilma. Tinggal mengilmui agama kita ini. Ya, kalau ilmu dunia mungkin sudah bagus, nah, tinggal ilmu agama kita saja. Kita kita perkuat di akhir-akhir masa akhir zaman ini ya. Bukan akhir kehidupan, itu sudah akhir zaman karena menjelang hari kiamat. Tapi tidak ada yang tahu hari kiamat. Jadi dalam ilmu dunia sudah bagus, berarti ilmu agama kita juga harus bagus lagi. Karena yang dituntut nanti di akhirat adalah ilmu agama kita dan itu menjadi amal jariah, amal yang luar biasa. Apalagi yang orang tua yang mengajar Al-Fatihah, Iqra kepada anaknya sebelum diajar sama guru mengajinya, itu luar biasa. Yang mengajarkan Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah dulu dari kita. Walaupun kita terbata-bata juga Al-Fatihah atau masih salah-salah, ajarkan dulu. Tidak apa-apa juga salah, nanti dibetulkan sama guru ngajinya, supaya guru ngajinya dapat pahalanya sedikit ya. Yang pahala banyaknya orang tuanya, sudah melahirkannya, mengajarkan hafal Al-Fatihah. Kita yang mengajarkan, bukan kaset. Jangan sampai kita putar kaset baru hafalkan itu kita dari mulut kita. Itu yang dimaksud ya, amal jariah. Oke, jangan dari kaset. Adapun kalau sudah mulai agak bagus nih, silakan dengarkan kaset atau suruh mengaji. Jadi Al-Fatihah itu penting ya. Itu salah satu amal jariah. Karena anak tumbuh besar, sholat 5 waktu kan wajib baca surah Al-Fatihah. Maka disitulah mengalir terus amal jariah. Walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, amal terus itu berjalan. Namanya amal jariah, amal yang terus berjalan. Apalagi kita ajarkan anak orang lain. Contohnya ya di kampus umum. Contohnya di Unhas kita ajarkan Al-Fatihah. Kalau belum bisa Al-Fatihah sini, kita ajar surah Al-Fatihah. Kita ajarkan Al-Fatihah dengan baik dan benar dan dia bagus. Nah, itu kemudian dia laki-laki, dia jadi imam, kita dapat pahala luar biasa itu. Makanya Pak Safrin mengatakan katanya di Unhas ya ada mengaji ya, itu luar biasa itu pelopornya itu bisa dapat pahala yang luar biasa. Rektornya, dosennya dan lain sebagainya itu bisa dapat pahala karena menginisiasi atau mempelopori untuk mengaji, apalagi mempelajari atau menghafal surah Al-Fatihah dulu dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Oke, itu saja.
saja motivasi buat kita perbaiki agama kita. Kalau dunia insya Allah sudah semua bisa. Tinggal agama kita, karena kita ini akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan matematika, bukan yang lainnya, tapi takwa kita kepada Allah. Oke, saya kira cukup. Nah, marilah kita tutup dengan berdoa dulu. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita di ya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan membalas semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran, ila liqa. Ya, ila liqa. Ma'assalamah.